Record. Cek, tes, tes. Suara saya terdengar Bapak Ibu semuanya? Coba dong cek suara yang suaranya sudah terdengar di device-nya masing-masing. Bisa chat di kolom komentar dengan ketik jelas gitu ya. Coba. Ya, Alhamdulillah aman. Yuk. Oke, yang lainnya coba oke, jelas ya. Oke, yang lainnya oke, jelas. Siap. Jadi bismillah kita pastikan untuk bisa optimal ya. Nanti nggak terdengar nanti suaranya atau yang masih suaranya kecilan, nah nanti bisa di info ya di chat kolom komentar. Oke, Alhamdulillah nih teman-teman sudah mulai hadir ya di Zoom kita malam hari ini. Ini ada 29 partisipan yang sudah hadir. Insya Allah kita akan belajar malam hari ini. Coba nih, yang sudah hadir bisa absen dulu dari mana aja nih. Saya ingin kenal nih, saya ingin tahu Zoom malam hari ini pesertanya paling banyak dari mana aja nih. Ya. Coba chat di kolom komentar ya. Bisa diketikkan nama sama asal kotanya nih. Ya, ingin tahu malam hari ini yang paling banyak hadir dari wilayah mana nih? Oke, tes dulu. Masih belum. Oh ini dari Pak Tri dari Yogyakarta. Pak Dwi dari Cirebon hadir. Insya Allah Pak Dwi. Gimana kabarnya ini Pak Dwi saat?
Terus dari Lumajang, kemudian dari Blitar, dari Makassar. Setiap acara itu pasti ada teman-teman dari Makassar. Ya, jauh-jauh nih ya, yang ikut belajar gitu kan. Teman-teman yang pastinya yang di Jawa Timur khususnya nih ya. Di Jombang. Oke. Jombang Kerjo. Oke. Dari mana lagi? Wih, Kak Dika dari Bandung. Di Bandung ada. Dari Malang ini mana nih Malang nih? Terus, dari Malang belum kelihatan nih. Ya dari mana aja nih? Ini ada 37 partisipan. Ya, masih belum semua ini yang komen nih. Dari Sulbar, Sulawesi Barat ya. Oke, Adi Makassar. Adi, MC-nya dari Malang. Oh iya, ini siapa ini? Oh, ini dari Dedi ini ya. Oh, ini dari Jabodetabek ini. Terus kemudian Ella Lumajang. Kemudian ada Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris, gimana kabarnya nih? Wah, beliau dari Makassar juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Andre? Kak, Gimana kabarnya Pak Haris, sehat? Alhamdulillah bahagia. Kangen ketemu di Makassar lagi. Insya Allah. Ini lagi di mana Pak Haris? Ini Lagi di di rumah atau? rumah ini, lagi di Lagi rumah di di rumah. Makassar. Insya Allah. Ini sama istri apa sendirian ini? Sama ini ada ibu di depan di Oh, sama samping ibu saya. juga ikut. Iya. Wah, cocok ini couple yang bisa nggak bisa dipisahkan ini. Siap, Ibu gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah Ibu. Masya Allah Ibu Endang. Dia itu pembelajar juga orangnya ternyata. Siap. Ya, baik. Selanjutnya, terima kasih Pak Haris dan Bu Endang ya. Ini dari Retno dan Aris dari Sidoarjo. Oke, baik. Oke, ini banyak ya Ya tadi. teman-teman yang sudah absen. Dan kami informasikan juga nih, Tanya biar kak ini yang sama siapa? Sama ibu di samping saya. Oh iya, oh, ini luar biasa mereka ini berdua, nggak bisa dipisahkan kemana-mana pergi berdua. ya betul Pak. Siap. Oke, dari Bojonegoro sudah hadir juga. Ini kami informasikan juga nih teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting. Ya mungkin yang masih sendiri, ya, pasangannya bisa diajak juga ya kayak tadi Pak Aris nih, barengan gitu kan, atau device-nya satu-satu yang lebih enak barengan gitu ya, biar pasang-pasang ya. Mungkin saya yang sendirian yang jomblo ini. Oke, nggak apa-apa. Misalkan ada pasangannya diajak malam hari ini, jadi biar belajarnya bareng gitu kan. Jadi enak dan memang kan acaranya juga kan online, jadi bisa nih diajak misalkan ibunya masih sibuk gitu, setrika atau masak ini yuk kita belajar dulu Bu gitu. Atau sebaliknya suaminya diajak gitu kan. Kita belajar bareng malam hari ini gitu kan. Dan yang kedua bisa diganti juga untuk device-nya, nama device-nya ya. Jadi misalkan sendirian gitu kan, lagi sendiri jomblo gitu ya diganti namanya gitu kan. Jadi misalkan masih belum diganti biar saling kenal gitu kan, misalkan eh, namanya Andri gitu kan dari Malang gitu kan. Jadi ketik aja nama kemudian asal kotanya, kemudian misalkan bersama pasangannya gitu ujungnya, nah bisa diganti dengan nama kemudian nama pasangannya, misalkan gitu ya, nama kemudian asal kotanya. Oke, seperti itu ya. Nah yang belum diganti silakan bisa diganti. Biar kita saling kenal nih. Jadi nanti di Zoom-nya eh, tahu, oh ini namanya si A, si B, dari mana nih. Oh siapa tahu kan satu kota ya, tetangga gitu kan ya. Nggak tahu gitu kan ya. Oke, baik. Alhamdulillah ini yang baru hadir, selamat datang teman-teman yang baru hadir di Zoom webinar malam hari ini ya, dengan tema malam hari ini kita tentang belajar tentang family ya. Ya, jadi insya Allah nanti teman-teman yang baru bergabung nih ya, jadi bisa absen juga di chat kolom komentar ya, di chat box.
bisa ketikkan nama, kemudian asal kotanya dari mana. Dan jangan lupa kalau belum diganti nama device-nya, misalkan masih belum namanya, bisa disesuaikan dengan nama dan asal kotanya juga. Oke, baik. Insyaallah kita akan mulai. Alhamdulillah ini ada 52 partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita belajar bareng ya. Oke, baik. Kita buka kegiatan kita pada webinar malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Bahagia semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, semoga Bapak Ibu dimanapun lokasinya, lagi ngapain, apapun aktivitasnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Dan Alhamdulillah, syukur yang luar biasa, ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa, ya bisa menghidup lagi setiap harinya, ya atas nikmat Allah, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, dan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga ya selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini bahagia sekali bisa silaturahmi Bapak Ibu semuanya. Kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, ya, dengan harapan semoga acara kita pada malam hari ini bisa Pasang foto tuh ya begitu sabi. ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini sudah hadir ini teman-teman semua, ada dari Surabaya, ada dari Makassar, ada dari Bojonegoro dan semua yang semangat belajar hari ini. Kalau ini ada beberapa juga yang hadir ya. Ini ada siapa lagi nih ya? Saya coba siapa? Ada Pak Arvin ya. Assalamualaikum Pak Arvin. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mas Andre. Wah, ini sendirian aja ini Pak Arvin. Saya sendiri, ya nggak sendiri ini sama anak-anak sama istri. Oh, sama istri juga. Wah, iya, 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 iya. Lagi bareng ini berarti Zoom-nya nih. Masih di dapur satunya. Oh, masih di Istri. dapur. Siap, siap. Baik, ini lagi di mana Pak Arvin? Baru nyampe dari luar tadi. Oh, Baru nyampe dari, rumah. oke, dari kantor atau dari Enggak, dari kegiatan yang keluarga. lain? Oh, luar negeri. Insya Allah, siap, siap, siap. Alhamdulillah. Ini teman-teman yang lainnya juga ya. Ini Pak Arvin dari Surabaya ini. Yang dari Surabaya mungkin siapa aja nih? Ada nggak yang dari Surabaya? Coba nih. Oh, ada tak yang dari Surabaya? Ada ya? Nggak sendirian. Nggak ada, kayaknya saya aja ini ya. Oh ya? Oh, masih belum absen nih teman-teman. Masih belum. Ini ada yang dari Sidoarjo gitu kan. Ada yang dari Sidoarjo, Surabaya deket. Oh, ada yang dari Sidoarjo. Iya, ini dari Jogja ya ada. Terus kemudian saya coba sapa lagi siapa nih ya. Oke, kita sapa yang dari Jogja nih. Siapa yang dari Jogja nih? Ini ada Mas Kamal. Assalamualaikum Mas Kamal. Nah, ini dari Jogja. Saya nyari yang on cam ya. Nanti biar dapat dapat. Gitu ya. Gimana kabarnya Mas Kamal, sehat? Sehat, alhamdulillah Mas. Ini Mas mana nih alamatnya Mas? Di Kulon Progo dekat Bandara Yogyakarta International Oh Airport. iya iya iya. Main jauh ya Mas. Ya, Siap siap siap. Hari ini sendirian atau sama pasangan nih Mas? Zoom-nya? itu istri di sebelah,
lihat gambar juga. Oh, insya Allah ya siap gitu diajak ya nanti yang teman-teman yang lainnya. Nah, Terus sudah jadi masuk. Ya. jadi ini webinarnya ini anti anti jomblo ya. Jadi diajak ini pasangannya. Oke. Oke, kalau Mas Kamal ini aktivitasnya kegiatannya apa aja nih Mas Kamal? Ya, saya pedagang berjualan Oke, di bandara ya. oke. Dagang Jualannya apa batik. nih Mas Kamal? Kalau boleh tahu? Ya, produknya batik, tapi kalau di bandara kita jualan pernik Jogja, ada kulit Jogja, lurik Jogja, Oke. ya lumayan lah buat Batiknya baju gitu ya, ya Mas Kamal ya? ya kita Oke. produksinya kain, cuman turunannya jadi baju, jas batik, dasi, Oke. souvenir buat seragam bisa juga. Menerima pesanan kok. Oke, Masya Allah. Namanya apa nih Mas Kamal? Siapa tahu nih teman-teman biar yang belum tahu jadi tahu nih. Kita namanya Kresno Galeri Batik. Oh, Trisno Galeri Galeri Batik. Batik. Oh, Ya, kalau di bandara namanya ada dua. Yang satu Kresno Batik Jogja, yang satu Kresno Galeri. Di oh, pemberangkatan sama di kedatangan. oke. Berarti Trisno Galeri Batik ya Mas ya? Ya, ya betul Bukan juga. Trisno Jalanan Soko Kulina Mas ya? Ya. Oke, baik baik siap siap siap. Ya monggo Ya, nanti kalau bisa mau mampir mampir ya silahkan di ke bandara habis Mas Kamal di ketemu. Jogja ya. Ya Oke, Allah. Siap. Baik. Terima kasih Mas Kamal. Ya. terus Oke, baik. Tadi Mas Kamal dari Jogja ya. Saya coba keliling kemana lagi ya. Wah, ini keliling keliling Indonesia di Zoom ini kayaknya ya. Ini ada ada Mas Aringgan ya. Assalamualaikum Mas Aringgan. Nah, beliau dari Bojonegoro ini. Gimana kabarnya Mas Aringgan sehat? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Aringga sama Ibu sehat? Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Di rumah, Mas. Lagi di rumah Mas Aringga. Siap. Oke, ini bisa kenalan juga ini Mas Aringga ini dari Bojonegoro nih. Ya, yang mungkin yang dari Bojonegoro. Wah, sama anaknya juga diajak semua. Oke, baiknya nggak apa-apa ya, biar rame kan kita kan ya, biar bareng-bareng kita kan. Oke, ini teman-teman dari Bojonegoro ada yang sudah hadir ini. Dari mana aja nih yang Bojonegoro yang sudah hadir? Oh, Hadir Mas. Wah, kok suaranya nggak asing ya? Ini ada Bapak Bojonegoro ini ya. Bapaknya Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Prawoto, sehat Pak Prawoto. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Oh, Mas. saya cari ini tadi di mana loh. Ternyata muncul suaranya. Cari lagi panen Mas itu. Wah, panen apa nih Pak? Panen kambing itu Adha. Wah, panen amin, amin. Ya, lagi panen sibuk nih. udut, Mas. Iya, menarik. Iya, lebarannya sudah dekat ya. Iya. Tanggal 17 Juni. Tak Tanggal doakan 17. banyak yang closing Mas Aringga. Wah, Amin. ini beliau ini yang punya ini peternakan ya, Laskar Ternak, iya, Mas Aringga ya, betul ya. Iya, Mas. Laskar Ternak Mau Bojonegoro. kurban, nanti bisa ke Mas Aringga. Oke. Alhamdulillah sudah kontrak 2.000 ekor. Wah, Masya Allah, udah 2.000 ekor ya. Itu wilayah mana aja, Pak? Seluruh Indonesia. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Udah siap kirim-kirim ini. Berarti dikirim pas Hamin berapa biasanya gitu, Mas Aringga? Mulai Hamin 2. Hamin 2 ya. Oke. Siap, siap, siap. Ini keren nih, Mas Aringga nih. Oke, selanjutnya habis dari Bojonegoro
Dari mana lagi nih yang sudah hadir? Ini dari Jabodetabek. Gimana ya yang ini ya? Coba nih. Yang Jabodetabek ini yang mana nih yang hadir? Dari Mas. Tadi saya lihatnya ini Mas Dedi nih. Oke, belum kelihatan nih ya. Oke, baik yang belum on cam ya, nanti insya Allah bisa on cam ya. Oh, Mas Dedi sebenarnya lagi di perjalanan nih ya. Itu lagi di bandara nih Mas, jemput adik. Oh, oh lagi di bandara ini. Iya, Oke, sama istri apa sendiri Mas Dedi? sama istri, sama anak. Oh, sama Habis anak juga. dari SD Rombongan. kelas tadi, rombongan. Rombongan. Siap, siap, siap. Oke. Siap, hati-hati Mas Dedi. Ini dari Bekasi Ya, beliau. Ya, yang dari Bekasi ya kan. Makanya namanya dedikasi ya. Jadi dari Bekasi. Ini ada nama baru tadi ya. Oke, baik. Ini saja semua. Ada dari Jakarta. Assalamualaikum Mas Fadli. Ini nggak kedengeran suaranya ini ya. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Gimana kabarnya sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tunggu Itu juga Mas Dedi, rambutnya. iya, Mas Dedi habis ngisi workshop itu, dia Wah, Masya Allah. membangun super team. Nah, Wih, dia langsung praktekkan ilmunya. Masya Allah. Langsung ya. Langsung diajak juga rombongannya ya kan? Mas Fadli lagi Iya, di langsung mana dibawa ini? pasukan. Lagi di rumah. Iya, tadi habis ikut workshopnya Mas Dedi, jadi baru pulang nih. Mas Fadli sama istri atau sendiri nih? Istri ada di depan, Mas. Oh, itu di depan. Ya, diajak ya nanti ya bareng gitu kan. Siap. Oke, siap. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah ada Bu Redia juga nih. Assalamualaikum Bu Redia. Wah, gimana kabarnya Bu Redia? Wah, ini lama nggak ketemu Bu Redia nih. Gimana tadi Bu Redia? Wah, tadi muncul ya Bu Redia. Coba, baik nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir ya. Ada 80-an lebih peserta yang sudah hadir. Insya Allah kita akan belajar malam hari ini bersama Abi Ridwan dan Umi Ririna. Siapa nih yang sudah siap, yang sudah ready belajar malam hari ini? Coba chat di kolom komentar coba ya. Sudah ready belum ya? Kalau sudah ready itu pastikan on cam ya. Jadi benar-benar siap untuk belajar. Chat di kolom komentar dong, gitu kan? Sudah ready, ready gitu. Oke, bisa kan jempolnya ready. Oke, ready. Oke, yang lainnya, wah masih sedikit nih. Yang ready masih 2 orang. Ini jadi nggak ya? Oke, saya ready. Oke, yang lainnya sedikit nih. Berarti belum siap nih untuk mulai ya. Oke, siap. Pastikan on cam ya, Bapak Ibu, biar acara malam hari ini lebih interaktif ya. Jadi kalau nanti di kameranya dimatiin nanti kayak dongeng ya jadinya ya. Oke, ready, ready. Oke, yang lainnya. Oke. Oke, baik disiapkan catatannya juga. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar tentang keluarga kuat, ya, banyak menebar manfaat. Kita belajar bareng nanti bersama Abi Ridwan dan baik. Kita coba sahabat dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Abi Ridwan dan Miririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abi dan Wah, Mimi? bisa mau gila kayak ninja gini. Hilang-hilangan biasanya kalau dua. Jadi kayak lagi sulap-sulapan gitu. Iya, keren ini keren tuh. Ya, jadi misalkan nanti kalau pas Abi ngomong Umi sembunyi gitu. Oke, baik. Siap Abi. Insya Allah malam hari ini teman-teman sudah hadir semua. Insya Allah ingin belajar tentang temanya keluarga kuat banyak menebar manfaat. Insya Allah.
Abi dan Umi di sini nih. Insya Allah baik, kepada Abi dan Umi waktu dan tempat kami persilakan. Jadi piring rambutnya dipotong. Sudah deh, dimulai? Bisa? Siap, siap Umi, siap Abi, silakan. Waktu dan tempatnya kan persilakan. Tadi nge-lag sedikit ya, hilang. Oke, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah rabbi zidni wa warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, lama banget nggak ketemu di tema tentang family ya, family talk ya. Ini sebenarnya agenda yang dulu rutin setiap bulan diselenggarakan, namanya family talk ya, karena kita kan dalam satu langkah membangun bisnis, membangun keluarga, bangun pribadi, bangun agama dan bangsa. Nah, maka sesi malam hari ini kita akan mulai lagi ya setelah sempat libur cukup panjang kita dari mulai akhir tahun kemarin. Ya, udah sampai setengah tahun ya, Februari terakhir ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi sesi family talk yang insya Allah dalam 1 bulan ke depan setiap pekan ada ya? Ya. Nanti akan ada setiap pekan. Oke, baik. Malam hari ini ya saya hanya mengantarkan saja. Istri saya tercinta akan berbagi malam hari ini. Silakan, Umi. Ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ayah bunda yang ada di seluruh Indonesia ini? Kalau di Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk di setiap kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya family, kita panggilnya ayah bunda aja ya. Karena kalau di SBC, di bisnis kan lebih formal, bapak, ibu gitu kan. Kalau sekarang, karena sifatnya ini keluarga, dan kalau kata Mas Andre ini tadi, malam ini adalah kajiannya kajian anti jomblo gitu ya. Jadi kalau bisa bapak, ibu, ayah, bunda itu silahkan diajak pasangannya supaya sharing bersama, belajar bersama, dan juga sifatnya lebih ke sharing sebenarnya ya gitu. Nah, ada yang masih sendiri atau pasangannya belum ada? Oke, ya, lanjut. Hari ini kita akan bahas apa, Umi, temanya? Temanya adalah keluarga kuat, banyak menebar manfaat. Sebenarnya juga kita masih ikhtiar ya, ikhtiar untuk bisa menjadi keluarga yang kuat dan juga tujuannya untuk bisa lebih banyak membawa kebermanfaatan untuk umat. Seperti itu, Abi. Ya, alhamdulillah teman-teman. Ini mohon maaf ya kalau hilang-hilangan. Ya ada apa namanya? Oke, ya. Nah, jadi kadang muncul, kadang hilang, mohon dimaafkan. Malam hari ini kita akan melanjutkan ya tema kita di kajian parenting atau keluarga. Karena apa? Karena memang Indonesia ini kalau kita ngelihat hari ini sebenarnya kita sangat miris dengan kondisi generasi mudanya ya, artinya anak-anak kita. Dan tadi hari ini alhamdulillah kita seharian, saya dari 2 hari atau 3 hari yang lalu ada di Malang. Ini satu nikmat yang begitu luar biasa buat saya, karena satu yang mahal bagi kami itu adalah bisa ngumpul bareng-bareng, ngabisin waktu dengan keluarga atau family time gitu ya. Jadi saya tuh sebulan bisa family time paling cuman ya 2-3 hari gitu ya. Jadi kayak momen kayak gini nih, Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi kemarin olahraga bareng, tadi nganterin pusat dan seterusnya. Nah, maka ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya dengan keluarganya ya. Nah, momen-momen ini memang kita mempersiapkan, karena apa? Biasanya momen ini adalah momen yang bagi ayah bunda agak hektik. Ada yang anaknya baru wisuda mungkin ya, ada yang harus jemput ke pondok. Ini kan proses sudah mulai. Besok mau ujian. Ada yang anak-anaknya besok sudah mulai mau ujian gitu. Nah, maka kenapa kalau kita membuat tema ini? Karena jangan sampai kita apa namanya fokus dengan bisnis tapi melupakan tugas utama kita. Nah, jadi kenapa kok kita imbangin ada kegiatan kajian-kajian tentang parenting atau kajian keluarga? Karena
kalau Abi misalnya membuat ada namanya SBC ya, Student Berkah Community, sebenarnya kita punya satu lagi yang digagas sama Umi itu namanya SFC, Smart Family Community. Nah, konteks ini adalah bagaimana kita mengimbangi, ya sebenarnya bukan berarti mengimbangi, tapi lebih tepatnya bagaimana kita itu bisa benar-benar holistik, semua kita urusin. Artinya, ya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tapi tugas kita utama untuk mendidik anak-anak kita, terus bagaimana kita bisa berkarya tapi tidak melupakan tugas utama kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, maka ini menjadi satu hal yang penting. Maka kenapa kita selalu mengimbangi sebulan sekali, paling nggak kita ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan family talk seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi banyak dari kita punya challenge, tantangan masing-masing, tapi mungkin kita nggak tahu gimana sih caranya untuk kita bisa sharing gitu. Nah, salah satu yang menarik adalah kita setelah UYC itu ada program namanya KLP. Di KLP itu kita benar-benar bisa ngelihat bahwa ternyata family itu menjadi salah satu pilar yang luar biasa gitu. Karena kalau di KLP itu kita ada namanya Deep Talk ya. Deep Talk ini, nah ini ada Mas Aringga dan juga ada Mbak Anis nih, alumni KLP kemarin ya. Itu Masya Allah luar biasa. Bisa merasakan mungkin sharing bagaimana Deep Talk ini benar-benar bisa begitu mungkin nggak teknis banget di bisnis, tapi ternyata bisa membuat bisnis itu powerful banget gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu. Saya nggak kebayang kemarin kalau misalnya Mas Aringga nyalon jadi anggota dewan ngabisin duit banyak, tapi waktu itu belum KLP. Waduh, nggak kebayang gitu. Jadi mungkin ramenya nggak masalah ya, luar biasa. Tapi karena sudah mereka sering di talk, jadi akhirnya apapun yang terjadi dihadapin berdua gitu ya. Mungkin bonusnya sekarang ya, sama Allah ternyata dikasih kemarin mungkin habis banyak berjuang di satu tempat, sama Allah dibagi sekarang jadi penggembira dah langsung dapat aduan banyak. Nah, maka mengimbangi keluarga sebagai support system itu menjadi hal penting. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang tema bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat. Gitu. Nah, silakan Umi mungkin bisa sharing ini. Apa sih yang mau kita bahas tentang bagaimana menjadi keluarga yang kuat? Silakan Umi. Apa share screen-nya kelihatan, Mas Andri? Atau enggak? Ya, kelihatan Nabi. Tapi Udah, yang kembali apa enggak, Dek? ini dua model. Oh, ini yang dua model. Oke, Ya. sebentar deh. Ya, Umi silakan kembali ngomong. Ya, sharing malam ini adalah temanya tentang keluarga kuat, banyak menebar manfaat. Di awal, kenapa sih kita harus istiqomah atau harus ikhtiar ya sebenarnya? Harus ikhtiar untuk bisa menguatkan keluarga kita. Karena memang ujian dan tantangan saat ini itu di anak-anak ataupun juga di antara pasangan itu jauh lebih besar gitu ya. Misalnya juga dengan kita yang sekarang ini banyak teman-teman yang couplepreneur gitu, mungkin bisa jadi ada masih belum sinkron antara suami istri gitu. Terus juga bisa jadi juga ke anak-anak, misalnya kita terlalu sibuk di luar gitu, tapi kita lupa dengan kondisi anak-anak kita yang ada di rumah, termasuk juga dengan pergaulan yang ada di luar. Itu kalau kita baca berita, lihat berita, terutama di fenomena yang terbaru ini sekarang, itu ada yang sangat menyedihkan gitu. Ada kasus bullying. Baik, mohon maaf terputus-putus tadi, Mas Yan, Bapak Ibu. Ya, masalah teknis Mas Andi, mohon maaf gangguan sebentar tadi. Kita lanjutkan lagi ya. Siap. Oke. Ya. Oke. Tadi kita sampai mana ya? Yang Indonesia darurat generasi ya. Jadi ada berita-berita di luar sana, itu ada bullying dari di SMP, di salah satu SMP di salah satu daerah, itu faktor yang
efeknya itu sangat menyedihkan gitu, sampai kalau nggak salah meninggal gitu yang dibully. Dan ada lagi satu yang sedih banget, itu ada ibu sambung itu yang melakukan tindakan asusila untuk anak yang usia 5 tahun gitu. Jadi tadi pas kita baca berita, kok sekarang keluarga di Indonesia itu mempunyai ujian dan tantangan yang jauh mungkin berlipat dibanding mungkin keluarga orang tua kita atau keluarga kakek nenek kita gitu. Untuk itu kayaknya kita memang butuh lebih banyak belajar gitu ya, karena belajar itu sebetulnya tidak ada tidak ada habisnya gitu. Justru semakin kita menjadi orang tua, kita butuh lebih banyak belajar untuk bisa mendampingi, kalau kita sebagai istri berarti mendampingi suami, dan juga mendampingi anak-anak untuk bisa menuju visi yang paling utama, seperti itu. Oke. Nah, Mas Andre, suaranya jelas nggak Mas Andre? Siap, jelas. Jelas ya? ini, jelas. Oke. Alhamdulillah. Sebentar share screen-nya, karena kesalahan teknis ini, ada kendala di device. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada yang Oke, ya kita lanjutkan. Nah, jadi hari ini tadi kita diskusi sebenarnya. Malam hari ini Umi kita mau ngobrol apa nih gitu. Jadi ada beberapa yang tadi kita mau bahas ya. Ada 3 berita hari ini yang tadi kita coba lihat, dan ternyata itu luar biasa gitu ya. Satu, tadi di Batu, kota yang dekat dari kami di sini, itu ada seorang anak yang meninggal karena dipukuli sama teman-temannya. Hanya karena perkara disuruh ngeprintkan tugas, dan ternyata nggak mau ngeprintkan, pulangnya dipukuli, dikeroyok sama 5 orang ya. Ada 1 orang yang mau videokan, 2 orang yang mukulin, ada 2 orang lainnya hanya melihat saja gitu. Dan itu terjadi gitu di dekat kita gitu. Dan ini miris banget gitu. Jadi kalau kita ngelihat ini kan berarti kan ada yang salah, padahal ini konteksnya di sekolahan, pulang sekolah di pendidikan gitu. Yang kedua tadi betul kata Umi, ada cerita tentang tindakan asusila dari seorang orang tua. Dan terakhir tadi juga kita ngelihat di Bekasi, ada seorang ibu-ibu yang bahkan dia memvideokan tindakan anaknya dengan pacarnya gitu ya. Dan itu udah berjalan hampir 1 tahun gitu divideokan. Ini nggak masuk akal gitu bagi kami. Nah, maka teman-teman semua, jadi kita melihat bahwa Indonesia hari ini sudah krisis ya secara generasi gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang mungkin perlu menjadi concern kita juga gitu ya. Maka kalau kita ngelihat kenapa ini sebenarnya mungkin joke, tapi mungkin menurut Abi itu ada benernya ya. Kalau di Amerika itu film yang paling banyak film apa? Superhero ya, Marvel dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena di sana tingkatan kriminalitas itu tinggi banget. Jadi orang itu di sana tuh bener-bener mafia apa segala macam, gangster. Jadi agar menginspirasi anak mudanya di film superhero di sana. Jadi agar orang punya jiwa untuk jiwa untuk berbuat kebaikan, kira-kira gitu. Kalau di Jepang itu malah banyak filmnya film-film anime. Sebenarnya film porno. Tapi setelah di riset itu kenapa? Karena di Jepang itu keinginan seseorang untuk menikah, untuk punya anak, untuk punya keluarga itu nggak banyak. Jadi saya pernah ngulik kenapa kok Jepang itu malah banyak film-film yang panas gitu ya. Ternyata setelah di riset itu, dan hari ini Jepang krisis generasinya sudah hampir habis. Ketika kita ngelihat di Korea filmnya film apa? Drakor. Nah, drakor ini apa? Drakor ini film romantis. Kenapa? Karena tingkat perceraian Korea itu tinggi banget. Gitu. Jadi karena tingkat perceraiannya tinggi banget, akhirnya dibuatkan sama banyak filmnya film-film romantis agar orang itu terinspirasi dan jadi romantis gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau di Indonesia paling banyak film apa? Film sinetron gitu. Kalau kita lihat yang paling banyak gitu ya. Karena mungkin Indonesia ini penuh dengan drama, penuh dengan film. Ya kita kadang melihat ini gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang kita yang hari ini ya. Jadi yang sinetron lah, yang film horor hantu dan segala macam yang lebih banyak ini film hantu. Ya, yang ini menjadi satu tanda tanya buat kita. Kenapa? Karena generasi kita ke depan itu mau kayak mana gitu. Nah, ini yang menjadi azab gitu ya. Generasi ke depan kita mau didik seperti apa ketika tontonannya, ketika apa yang disajikan di medianya. Hari ini anak-anak dididik sama gadget. Sekarang miris banget, anak kecil tuh sekarang mayoritas ya, kita pas datang apa segala macam
Ternyata anak-anak itu dididiknya sama gadget gitu. Jadi nangis dikit kasih gadget, nangis dikit kasih gadget. Sekarang kita ngeliat anak SD sudah hamil, ya. Anak SD sekarang sudah joget-joget apa segala macam. Saya pernah bilang sama ini anak teman kita sendiri gitu, dia punya akun, orang tuanya bangga dengan akunnya. Kita sendiri sih, Allah kasihan banget gitu. Nah maka teman-teman sekalian, di luar tanggung jawab kita sebagai seorang entrepreneur, kita bekerja, ada satu tanggung jawab besar, yaitu bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita. Nah, maka ini adalah sesuatu yang penting, yang kenapa kita perlu mengkaji. Nah, jadi yang kedua adalah keluarga itu harus bisa menjadi ekosistem pertumbuhan yang menumbuhkan. Nah, jadi apa sih makna atau meaning dari keluarga yang kuat menebar manfaat? Gitu. Jadi artinya apa? Keluarganya harus kuat. Dengan cara apa? Keluarga itu harus menjadi ekosistem pertumbuhan. Ya, kata kunci kita malam hari ini. Ekosistem pertumbuhan itu artinya ekosistem itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Mungkin boleh bantu di chat. Apa sih arti dari ekosistem? Nah, ekosistem. Jangan bilang sistemnya Pak Eko loh ya. Awas loh ya. Nggak ada Pak Eko di sini. Ya. Coba teman-teman cari. Apa ekosistem? Yang bisa jawabnya benar, kita kasih door prize nanti. Seperangkat piring cantik. Seperangkat alat tulis. Oh, seperangkat alat tulis. Bisa dihadiahkan untuk anaknya. Oh iya. Bukan buku nikah kan ini ya? Oh iya, kan katanya anti jomblo. Oke. Komunitas. Oke, lanjut. Ekosistem adalah kumpulan. Oke, lanjut. Ada lagi? Lalu dari Pak Surya Makassar, lingkungan. Lingkungan, oke. Ibu Santi, bismillah, artinya hubungan timbal balik. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Lingkungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada juga lingkungan yang mendukung. Oke, Masya Allah. Hampir semuanya benar, tapi poinnya gini. Kita coba akan kasih gambaran dulu. Ada namanya organisme. Organisme itu artinya adalah organisme itu satu individu. Organisme itu lingkup terkecil di dalam satu ekosistem itu namanya organisme. Kalau kita belajar dari bahasa biologi ya, gitu. Jadi organisme itu apa? Organisme itu adalah lingkup terkecil ya kalau kita ngambil contoh itu di pelajaran biologi itu adalah individu. Nah, ayah itu adalah individu, ibu adalah individu, anak, kakak, adik itu adalah individu. Ada yang membantu di rumah kita, khodimat itu juga individu. Ada siapapun di lingkungan kita adalah namanya individu. Nah, ketika individu-individu ini berkumpul, maka dia naik menjadi namanya populasi. Nah, berarti populasi itu berarti artinya apa? Berarti kita dalam satu rumah yang manusia semuanya ini namanya populasi. Populasi apa? Populasi dalam keluarga. Terdiri dari bapak, ibu, anak, gitu ya, dan juga orang-orang yang ada di rumah. Tapi ketika populasi itu berinteraksi dengan lingkungan, tepat sekali katanya, maka jadilah yang namanya ekosistem. Nah, apa di situ? Jadi ada apa saja? Jadi bukan hanya antar individunya, tapi juga fasilitas, tempat tinggal, terus itu juga ada kurikulum kalau kita belajar, adanya value, adanya nilai-nilai, sehingga satu ekosistem dengan ekosistem yang lain itu berbeda. Maka kalau kita lihat contoh ekosistem, contohnya apa nih? Salah satu sebutin ekosistem yang kita tahu. Misalnya kayak sawah gitu ya, ekosistem sawah. Ada apa aja di sana? Di sawah itu ya ada petaninya, ada padinya, ada hama juga bisa nanam jadi. padi, emang pasti tumbuh padi. Kadang-kadang tumbuh rumput juga kan? Oh iya. Nah, kalau kita nanam padi belum tentu tumbuhnya padi, pasti juga diikuti tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi ya. Ya. Oke, pasti ada hama-hamanya. Ada apa lagi? Ada hama-hamanya. Ada tikusnya. Ada tikusnya. Ada ularnya. Ada belalangnya. Ada ular lagi ya. Nah, jadi itu tadi gambaran. Ada burung juga nih kadang-kadang ya. Nah, itu ekosistemnya sawah. Tapi akan berbeda dengan ekosistem laut. Kalau di laut ada apa nih? Ada ikan, ada nelayan, kerang, udang, kepiting, apa segala macam beraduk, ya, air dan lingkungan segala macam. Nah, maka satu ekosistem dengan ekosistem berbeda. Nah, itu gambaran satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, satu keluarga dengan keluarga lain itu bisa berbeda-beda. Ada keluarga kita mungkin kayak tadi, ya, analoginya kayak sawah ekosistemnya, ada yang analoginya kayak laut, mungkin ada yang analoginya kayak hutan rimba belantara dan seterusnya gitu. Nah, maka ekosistem ini menjadi salah satu contoh gitu di mana ada interaksi satu dengan yang lainnya yang saling menjadi rantai kalau di sana rantai makanan, kalau kita rantai kebaikan gitu ya, di mana adanya satu dengan yang lain itu terkait gitu. Contoh nih, nanam padi kalau nggak ada air tumbuh nggak? Nggak, berarti butuh air kan? Siapa yang biasanya ngasih air? Pak Petani. Pak Petani tapi ngambil manfaat nggak dari padi? Nah, itu contoh sederhananya, satu dengan yang lainnya saling terkait. Begitu juga sama dengan keluarga. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita berumah tangga, berkeluarga, tapi semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi tidak masuk ke ranah ekosistem, tapi masih jadi individu-individu yang ngumpul,
maka levelnya baru populasi tadi. Hanya sekedar ngumpul aja gitu, tapi kita tidak membentuk suatu interaksi di lingkungan itu gitu. Nah, jadi maka harus ada antara orang tua, anak, dan yang lainnya saling tahu anak kita sukanya apa, sekarang lagi ngapain, gitu, kesibukannya apa, masa depannya mau kayak mana. Nah, perlu kita pikirkan bareng. Nah, maka inilah yang disebut ekosistem. Nah, ekosistem seperti apa yang terbaik? Maka ekosistem yang terbaik yang mungkin bisa kita contoh adalah dari sirah, bagaimana contohnya para sahabat, Rasulullah, dan juga para nabi yang ada di Al-Quran itu menggambarkan bagaimana mereka mendidik keluarga anak-anaknya. Kami pun masih belajar. Gitu. Kita buat forum kayak gini kan biar punya teman belajar sih, karena kalau sendirian mungkin ya kita pasti terbatas. Jadi kita saling belajar satu dengan yang lainnya. Nah, kuat tadi ya bermanfaat itu artinya kita bertumbuh dan menumbuhkan. Nah, maka bagaimana menjadi keluarga yang kuat artinya ekosistem yang di dalam rumah tangga kita itu harus menguatkan satu dengan yang lain ya. Istri menguatkan suami, suami menguatkan istri gitu ya. Ayah dan juga bunda menguatkan anak-anak, anak-anak menguatkan orang tua. Nah, itu yang terjadi yang namanya ekosistem yang tadi yang kuat gitu, yang satu dengan yang lainnya yang menguatkan gitu ya. Tadi contoh misalnya ya, kita saya udah lama banget nggak nganterin Mbak Im sama Bumi futsal gitu ya, karena dulu mereka sering ikut saya futsal gitu, ngelihat saya futsal terus lama-lama ini mereka tertarik juga pengen futsal, udah kita support gitu. Nah, saya tadi ngobrol sama Umi, dulu saya futsal sendirian, main bola itu nggak ada fasilitas ya, pakai sepatu yang adanya gitu. Tadi pas Uminya berangkat, ini sepatunya Bumi udah sobek gitu. Saya merasa iya betul, memang kita kadang harus mensupport, memfasilitasi kepada anak-anak kita gitu. Nah, saling interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kehadiran ketika tadi kami hadir, saya tanya gitu, itu sangat membuat mereka bahagia gitu, anak-anak itu bahagia. Kenapa? Karena mereka ngerasa tersupport gitu ya. Jadi ketika dan ada rasa untuk memberikan performa terbaik gitu ya. Jadi pengen nunjukin apa segala macam. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya bagaimana interaksi di antara ekosistem tadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah saling menguatkan, sudah kuat, bagaimana juga tadi bisa tumbuh, menguatkan tadi itu bertumbuh dan menumbuhkan. Berarti apa? Kalau menumbuhkan itu berarti memberi manfaat, menebar manfaat buat sesama, buat lingkungan, buat masyarakat, buat orang banyak dan seterusnya. Gitu. Nah, ini filosofi dasarnya yang tadi artinya keluarga yang kuat memberi manfaat. Jadi artinya apa? Keluarga kuat memberi manfaat itu artinya bagaimana kita menjadi satu ekosistem pertumbuhan yang baik, yang kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, tapi juga bagaimana kita bisa menguatkan ya, dan juga bisa menebar manfaat. Nah, sering kami ketemu ya nih ya di banyak forum itu istri curhat sama Umi, suami curhat sama Abi. Gitu. Gimana nih kalau istri curhat ke Umi, gimana curhatnya? Macam-macam gitu. Rata-rata bisa ada beberapa yang tidak siap ketika suaminya sudah mulai khidmat ke umat gitu, yang suaminya mungkin ada sering pergi keluar kota, yang itu mengharuskan memakan banyak waktu di luar rumah gitu, yang kayaknya waktu untuk keluarga jadi ya ada beberapa memang yang tidak siap ya dalam kondisi seperti ini. Rata-rata kebanyakan ibu-ibu seperti itu ininya, beberapa curhatnya begitu. Dan juga ada juga suami-suami yang kadang curhat merasa bahwa ketika istrinya menjadi seorang entrepreneur, dia menjadi seorang leader gitu. Jadi kadang di sisi lain peran utamanya sebagai ibu kadang berkurang gitu. Jadi akhirnya suami di balik lelaki yang sukses ada wanita yang hebat. Tapi kadang di balik wanita yang sukses ada lelaki yang sabar. Jadi banyak peran-peran tertukar sebenarnya. Saya ada di circle-circle di mana kadang istrinya yang di depan justru malah berbisnis strong sekali gitu, tapi suaminya justru ngambil peran sebagai seorang yang mengayomi anak-anaknya, ngurusin kegiatan rumah tangga dan seterusnya. Itu banyak juga saya ngeliat gitu. Nah, hal-hal kayak gini nanti menjadi open to discuss ya, bagaimana kita bisa diskusi satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya ketika ada yang curhat ke Umi, ada curhat ke Abi, kita ngelihat ternyata masih banyak ya teman-teman itu yang belum sinkron. Dan kami punya cerita perjalanan panjang ketika proses rumah tangga itu satu dengan yang lainnya kami belum sinkron, ternyata tidak membaikkan gitu. Jadi tidak membawa satu perbaikan. Sehingga kenapa jadi ada SFC, kenapa ada forum-forum seperti ini, salah satunya adalah karena kami punya pengalaman yang kalau kitanya nggak baik gitu, maksudnya pasangan suami istri itu ternyata dampaknya ke lingkungan, ke rumah tangga, ke bisnis dan yang lainnya juga itu jadi tidak baik gitu. Nah, maka itu yang menjadi pengantar. So, Mik, pertanyaannya gimana nih? Step by step-nya kalau kita mau menjadi ekosistem yang saling menumbuhkan atau menjadi keluarga yang kuat. Apa sih step by step-nya? Oke.
Step yang pertama itu bagaimana caranya supaya kita ikhtiar untuk menjadi keluarga kuat, supaya banyak penebar manfaat. Yang pertama adalah karakter. Jadi karakter dalam keluarga itu harus clear ya. Kita harus mempunyai keluarga, masing-masing keluarga itu pasti punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita menginstal value atau karakter ke dalam keluarga kita. Ya, kayak tadi sawah, laut, hutan itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri Iya. kan ya. Jadi artinya kita mau membangun ekosistem kita ini kayak mana? Karakter keluarga kita itu seperti apa? Apakah keluarga kita itu keluarga yang misalnya hangat, banyak orang bilang demokratis, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, atau dia parent centris, jadi orang tua itu menjadi parent yang sentral yang akhirnya menentukan semua rules yang ada di rumah. Nah itu kadang-kadang memang punya karakter masing-masing gitu ya. Dan tidak bisa disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Karena ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang background masing-masing dibesarkan di rumah tangganya seperti apa, gitu pendidikan. Terus jadi ini yang kita juga jangan menjustifikasi bahwa punya kita ini sudah yang terbaik, yang lain salah. Enggak, masing-masing punya pendekatan karakternya masing-masing. Nah, yang terpenting apa? Bahwa milikilah karakter. Ciri keluarga yang punya karakter itu artinya apa? Dia akan mudah untuk melihat sesuatu. Jadi artinya mudah untuk membedakan sesuatu. Contoh misalnya, karakter keluarga yang misalnya kalau kami di rumah kami sudah jelas clear bahwa karakter kami adalah Islami. Jadi ketika karakternya adalah bahwa ini keluarga Muslim, keluarga yang Islami, bahwa yang menjadi value-value dan nilai-nilai yang harus dijaga itu adalah semua yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam Islam gitu. Itu yang menjadi ini. Jadi bangun pagi ya pasti yang pertama kali diingatkan keluarga sholat karena anak, terus bagaimana nanti mereka masa depannya, bagaimana mereka punya akhlak, etika, attitude dan seterusnya, pendidikannya dan seterusnya, itu nggak akan keluar dari karakter yang hubungannya dengan Islam. Yang kedua adalah hubungannya dengan edukasi, karena kami selain Islami, Muslim ya, artinya yang kedua kita ada edukasi. Kami semuanya berbicara senang dengan hubungannya dengan edukasi. Jadi kegiatan-kegiatan kami kayak gini. Ya tadi ada beberapa teman telepon, coach ngapain gitu? Saya lagi nulis buku, insya Allah bentar lagi mau nih. Jadi karena senangnya memang dengan edukasi walaupun bagi peran. Saya buat konsep, nulis detail, kadang Umi nanti ngecekin tipunya, karena kalau saya ngetik itu pasti banyak tipunya, gitu kan ya. Nah bagi tugas gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi Umi juga sama buat kegiatan malam hari ini. Malam ini kita isi kelas gitu ya. Nah jadi memang karakternya yang kedua ada edukasi, kalau keluarga kami ya. Dan yang ketiga itu adalah entrepreneurship gitu. Jadi bisnis gitu. Jadi ini yang menjadi karakter keluarga kami, Muslim entrepreneur gitu. Ini yang dijaga. Jadi akhirnya menjadi rules gitu. Jadi sehingga anak-anak pun paham. Jadi ya mereka akan jaga nilai-nilai Islam. Mereka juga punya semangat atau spirit tentang pendidikan juga. Bahkan mereka udah tahu mau kuliah S2 di mana, S3 di mana, nanti abis itu mau ngurus pondok yang mana dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir bisnis gitu. Bahkan sampai kemarin anak-anak for the first time kita ajak ikut BRM ya. Iya. Mereka bikin BRM. Nah, coba mana ada BRM-nya enggak? Coba panggil si Baim. Satu, ada enggak? Ini anak kami yang kecil ya, itu sudah bisa untuk buat BRM. Saya juga takjub juga sih kemarin karena sebelumnya belum pernah ya saya ajakin untuk ini. Nah ini contoh BRM yang diisi sama anak saya. Ini Mbak Im ini yang sudah buat. Ini mana ini punya Langit Ibrahim. Oh iya ini langit. Ya nanti Mas Budi duduk sana. Mas Budi duduk sana. Oke. Mas Baim sini. Coba tutup dulu. Sini kamu sini tengah-tengah sini. Tengah sini saya. Enggak sini belakang. Oke, Mas Baim sapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo ya Bunda. Kenalan. Mas Luis di sebelah sini. Oke, ini Mbak Im kemarin ikut BRM ya? Iya. Lagi buat apa ini? Nah, kasih tahu nggak apa-apa. Namanya apa? Cerita. Langit Islamic Sport Center. Apa itu Langit Islamic Sport Center? Cerita. Abdi yang ini. Udah kamu cerita. Apa sih Langit Sport Center itu apa? Kamu pengen buat apa nanti? Ini cita-citamu. Usaha olahraga Islam. Oh, gitu. Kamu pengen buat apa di sini? Ini kamu ini Mas Baim sendiri yang buat. Keren banget. Ada gambarnya mau kayak mana? Nanti desain. Sudah ya. Sempat dibuat. Oke, emang apa cita-citanya Baim? Kalau di sini? Kenapa? Apa cita-citanya di sini? Oh, ini tujuan apa? Membantu Muslim dengan uang yang halal. Wah, so kamu pengen dapat berapa omsetnya? 2M. Waduh, banyak banget. Kecil-kecil kamu udah ngomongnya 2M. Terus apa nih usahanya? Definisi usaha menghasilkan uang dengan cara membantu
orang olahraga yang lengkap dan syarat. Oh, Masya Allah. Emang ada apa aja di sana olahraga yang lengkapnya? Hah? Ada apa aja? Ada lapangan futsal, Lapangan futsal, terus kolam renang, dipisah. dipisah laki-laki perempuan, terus apa lagi? Terus ada pelatihan Oke. buat taekwondo, Tempat terus latihan, taekwondo dan lain-lain. Terus memanah, berkuda. ada kidonya. Oke, ada kidonya. Terus apa lagi? Ada. Di Oke. situ ada ninja warrior. Wah, keren. Kamu hari ini tadi futsal? Ya, Seneng nggak hari ini? Apa yang buat senang? bisa ikut turnamen. Wah, ikut turnamen. Terus apa lagi yang buat senang hari ini? Dianterin Nabi. Wah, dianterin sama Abi, jarang ya dianterin ya? Dah, di belakang. Nah, kita juga takjub sih kemarin waktu pas ngelihat apa ya namanya, dia ngisi BRM 2 hari ya waktu itu ya, full ikut gitu dan nulis gitu. Kita nggak expect juga kalau Bapak namanya bisa ngedesain BRM-nya gitu. Nah, jadi itu gambaran tadi bahwa ada karakter yang memang dibangun gitu. Dari kecil mereka masing-masing sudah paham gitu bahwa kita Muslim, terus edukasi dan juga Independensi. Oke, yang pertama karakter. Yang kedua, Umi. Yang kedua adalah urgensi dan priority. Yes, maksudnya gimana tuh? Jadi kita harus bisa memilah apa ya namanya skala prioritas ya, skala prioritas dan juga tingkat urgent. Maksudnya memilah Sense of urgency. Jadi memilah mana yang memang itu betul-betul urgent yang bisa didulukan untuk diselesaikan, mana itu yang masih bisa didelegasikan atau masih bukan ditunda ya sebenarnya ya, tapi lebih didelegasikan mungkin ya. Kami ya ini membagi fase, ada beberapa ya dalam apa namanya rumah tangga itu kita bagi, saya bagi 20 sebenarnya. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan 20 tahun ketiga ya. Nah, 20 tahun pertama itu pada saat apa namanya fase awal ya, artinya kalau kita ngelihat misalnya dari anak-anak sampai dengan apa ya namanya remaja lah ya, 20 tahun kedua itu ketika kita sudah mulai, Mas Mulai sebenarnya kalau di luar aja bisa, nanti ganggu. Nah, 20 tahun kedua itu ketika posisinya apa namanya sudah mulai menikah gitu ya, jadi sampai dengan umur 40 tahun, dan 20 tahun ketiga itu pada saat kita sudah 40 sampai 60 tahun. Nah, ini kita bagi tuh. Jadi di situ kita ada priority dalam dan hal-hal yang urgent gitu. Jadi ketika sudah mulai masuk usia 20 sampai 40 tahun, kita pecah lagi tuh 10 tahun pertama jadi 20 sampai 30, 30 sampai 40. 20 sampai 30 saya bilang kita waktunya belajar. Pokoknya cari kegagalan sebanyak-banyaknya. Kenapa kok cari kegagalan sebanyak-banyaknya? Karena memang ini kesempatan kita untuk belajar. Gitu. Jadi jangan sampai kita menunda sesuatu. Belajar sebanyak-banyaknya. Mulai, jangan takut gagal gitu. Itu yang dulu selalu kita bahas ya. Jadi makanya selalu punya filosofi ya, kita harus siap gagal, harus siap sukses gitu. Siap untuk gagal dan siap juga untuk sukses gitu. Nah, itu kita prepare di 20 tahun pertama, di 10 tahun pertama. Nah, setelah kita berumah tangga. 10 tahun berikutnya kita udah bilang, kita bangun aset. Saya bilang gitu. Udah pokoknya sampai nanti dengan usia 40 tahun, hidup sederhana saja, kita bangun aset sebanyak-banyaknya. Jangan tenggelam dengan lifestyle. Nah, apa urgensinya di usia 30-50 tahun anak-anak kita? Jadi gimana cara kita apa namanya menata pendidikannya, kurikulumnya, bagaimana memastikan mereka gitu. Ini menjadi priority gitu sampai usia 40 tahun. Nah, 40 tahun berikutnya ini bagaimana kita dakwah untuk umat gitu. Jadi kita harus menyiapkan infrastruktur dan semuanya ini yang harus kita prepare untuk bekal akhirat, karena itu urgensi. Memiliki urgensi dan priority di dalam rumah tangga itu penting, karena kalau enggak nanti ada kecampur. Jadi contoh misalnya apa yang urgent duluan gitu. Saya masya Allah salut banget dengan apa ya namanya istri tercinta di sebelah. Beliau mau untuk mendampingi saya di hampir 10-20 tahun ini dengan segala kesederhanaan gitu ya, walaupun beliau dibesarkan dengan segala kemewahan gitu, tapi mau mendampingi gitu. Bahkan sabar nih ya, kita tunda kesenangan, nanti insya Allah akan Umi punya dapur yang bagus lah, tapi nanti ya kira-kira gitu, nanti insya Allah Umi punya tempat kamar yang nyaman gitu, tapi nanti gitu. Kenapa? Karena dunia ini kita bukan untuk nikmati semata, tapi kita juga ya betul memang pasti ada masanya, tapi yang penting adalah ini fasenya adalah bagaimana kita membangun aset, bagaimana menyiapkan ketika 40 tahun kita fokus nanti dengan dakwah, kita nggak pusing lagi, sudah aset sudah mulai terbentuk. Nah, itu contoh sederhananya. Yang kedua. Yang ketiga, Umi, apa? Yang ketiga adalah actively support gitu. Jadi lebih ke aktif mensupport ya. Jadi antar masing-masing keluarga ya, seperti tadi Abi sampaikan, istri mensupport suami mensupport istri, terus kami orang tua itu mensupport anak-anak, begitupun juga anak-anak gitu. Anak-anak mensupport kegiatan-kegiatan kami sebagai orang tuanya gitu. Jadi ketika
kita sudah sama-sama aktif mensupport gitu, nggak ada lagi kayaknya baper-baper gitu ketika misalnya Abi harus keluar kota dalam jangka waktu yang lama, itu bisa dibilang di Malang ini hanya 3-5 hari, ya kita sama-sama sudah paham gitu. Saya dan juga anak-anak ini sudah paham kalau misalnya Abinya lagi keluar itu ya karena memang sedang berdakwah gitu, sedang jemput rezeki ya. Kalau kita selalu sampaikan ke anak-anak ketika kita keluar bekerja itu ya kita untuk menjemput rezeki gitu. Pun demikian dengan anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan itu sebisa mungkin kita libatkan gitu. Jadi kalau misalnya pas ada kegiatan-kegiatan di SBC, kegiatan-kegiatan di OYC gitu, mereka kita libatkan supaya nanti mereka bisa ikut mensupport gitu dan juga meneruskan perjuangan yang orang tuanya sudah dirintis begitu. Oke, ya. Nah, jadi karena kalau kita nggak saling support satu dengan yang lainnya, akhirnya nanti satu dengan yang lainnya tuh justru malah akhirnya saling melemahkan. Nah, ini yang benar-benar kami berusaha untuk menghindari, jangan sampai suami istri itu energinya habis bukan saling mensupport, tapi malah justru malah saling melemahkan satu dengan yang lain. Nah, ini yang ayah bunda sekalian sebenarnya perlu juga pertimbangkan atau pikirkan bagaimana dalam rumah tangga ini kita bisa punya strategi untuk saling mensupport. Nah, karena kami memahami posisinya sebenarnya secara kita ilmu psikologi ya. Jadi Umi mensupport Abi. Jadi kebanyakan gitu ya. Saya mensupport 2 anak kami gitu. Umi itu ada 2 yang support saya dan Bintang gitu. Jadi kita berbagi perannya itu sudah tahu kayak Umi harus mensupport Abi, mensupport anak-anak gitu. Dan bahasa cintanya saya maksudnya nggak usah diceritain di sini. Jadi karena dia tahu bahasa cintanya, jadi akhirnya pola pendekatannya jadi enak. Dulu waktu nggak ngerti ya kita sering kali kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu gitu. Kenapa sih kadang ya banyak hal yang jadi miskomunikasi dan jadi melemahkan gitu ya. Terakhir Umi, kalau sudah tadi karakter, yang kedua urgency and priority, yang ketiga tadi actively support, yang terakhir nih. Tambahan mungkin sebelum yang terakhir ya, di aktif mensupport itu kalau untuk ke anak-anak memang kita ketika kita melakukan talent mapping dari awal memang kita tidak selalu menuntut di pendidikan di akademis. Maksudnya, pada ke akademis gitu. Karena pendidikan itu banyak. Ya, karena pendidikan itu banyak. Kalau pendidikan kita selalu maksudnya prioritaskan. Tapi kalau untuk ke akademis gitu, harus dapat ranking, harus dapat ranking, terus matematikanya harus selalu bagus gitu. Itu bukan menjadi kayak tadi ya skala prioritas gitu. Itu bukan menjadi skala prioritas utama kita gitu. Tapi kita tetap mensupport kegiatan-kegiatan yang memang itu akan menjadi potensi untuk anak-anak. Contohnya kayak misalnya futsal gitu, terus lagi senang robot gitu ya, waktu itu ya lagi senang-senangnya robotik itu kita fasilitasi gitu. Jadi memang sebisa mungkin supaya mereka nyaman gitu, lingkungan yang paling membuat mereka nyaman gitu, mereka merasa terfasilitasi ya yang pertama itu harus dari orang tuanya dulu gitu, dan di rumah keluarganya dulu, betul. Oke. Lalu yang terakhir, yang terakhir adalah teamwork. Karena teamwork harus bareng ngomongnya. Gimana tuh, teamwork, Mi? Ya, teamwork ya teamwork. Together, everyone achieve more. Ada. Jadi teamwork itu kita saling berbagi peran, kita saling berbagi peran untuk bisa mencapai satu tujuan yang sama. Ya, bekerja sama artinya dalam konteks tim ada peran yang harus kita bagi. Kenapa kok? Maksudnya contoh banyak saya mungkin ketemu ketika keluar kota, kok Umi nggak diajak? Karena memang bagi tugas, saya bilang. Bagi tugasnya apa Umi ya di rumah ngurusin anak-anak dan di kantor gitu, saya bilang gitu. Nah, kecuali kalau pas kegiatannya SBC gitu. Nah, biasanya kalau kegiatan SBC pasti saya ajak gitu. Karena memang ini ahli dakwah kita. Karena banyak emak-emak juga. Nah, saya khawatir karena apa? Kan banyak tuh kadang-kadang yang awat-awat suka konsultasi. Kalau saya sendirian, saya nggak mau, saya bilang gitu. Jadi udah Umi ikut, saya bilang gitu. Jadi biar kalau pas ada konsultasi pasangan atau akhwat, ada Umi gitu, ada yang lain. Nah, ini berbagi peran paling di SBC. Tapi kalau pas konteksnya di bisnis, totally saya berangkat sendirian gitu. Jadi udah tahu kalau saya pamitan, kalau oke Mi, Abi berjuang ya, tolong doakan gitu, berangkat Pak. Ya ini sudah membagi tugas masing-masing gitu. Jadi udah paham gitu. Jadi ini Abi tugasnya apa, Umi ngapain. Anak-anak juga kita walaupun ya memang masih butuh banyak sekali extra effort untuk terus mengingatkan dan mendidik ya, tapi kita coba memahamkan perannya anak-anak juga. Oke. Nah, jadi apa aja tadi Mi? Ya, ada 4.
Yang pertama adalah karakter. Oke. Yang kedua adalah urgency and priority. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah actively support. Dan yang Terakhir, keempat itu adalah teamwork. teamwork. Jadi kalau disingkat adalah kuat. Keluarga kuat ya, banyak mendapat manfaat. Ya, insya Allah itu. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sedikit gambaran. Nah, nanti masih ada satu sesi, tapi sebelum itu nanti Mas Andri mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan bisa di kolom chat. Nanti kita tanya jawab dulu ya, bebas nih temanya tentang apa, nanti di akhir Abi masih menambahkan ini, setelahnya masih disiapkan ya. Insyaallah semoga nanti bisa bergabung lagi nih, karena dari PC nggak bisa masuk tadi. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bung Red dari Balikpapan lagian. Salam dari Balikpapan buat CNA Masya dan Mbak Ririn Allah. dari Bu Redia. Masya Allah. Masya Allah. Kapan-kapan Bunda Redia kayaknya Oh, belum isi juga, bisa sharing, Andre, family Siap. talk. Kita para istri juga belajar di iya. Jakarta kemarin sama Bunda Redia. Kalau kita kan anak-anaknya masih kecil, kalau beliau anaknya udah gede-gede gitu. Usia beliau ini oma. Tapi masih anak muda ya. 17 tahun berarti ya? 17 plus. Mudaan Bunda daripada Umi kayaknya. Saya ngobrol sama Bung Red sama Umi itu, kita di talk itu sampai jam 2 pagi waktu pas kita ke sana ya. Jadi artinya ya memang penting banget sih untuk kita berbagi peran, apalagi dengan latar belakang keluarga yang memang dulu kita dibesarkan berbeda. Oke, teman-teman, kita waktunya untuk diskusi tanya jawab. Nah, silahkan bagi ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Baik, terima kasih Abi dan Umi. Insya Allah tadi ya, banyak sharing, banyak experience yang didapat nih ya. Banyak hal-hal yang ini enggak ya, apa ya, membuat Bapak Ibu yang hadir ini, oh iya ya nih, ini cocok banget nih kita kan ya. Banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa di-sharingkan ya. Baik, tapi sebelum itu, mohon izin mungkin Bapak Ibu semuanya, izin saya menyampaikan beberapa hal terkait informasi untuk slide-nya. Saya izin share screen. Oke, baik. Jadi tadi kita membahas tentang keluarga ya, family, anak-anak. Tadi sempat Mas Baim cerita juga gitu kan, bahwa apa sih yang menjadi visi dan goal-nya nanti di masa depan. Katakan. Jadi kita akan melihat tentang rahasia membentuk anak-anak itu menjadi outstanding. Gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi apa sih outstanding ya? Mungkin nggak semua orang atau mungkin nggak terlalu familiar ya apa sih outstanding gitu kan ya, bahwa outstanding ini kalau di bahasa Indonesia kan itu luar biasa ya, jadi lebih ke menjadi yang nggak biasa-biasa aja gitu ya, jadi berbeda dengan yang lain, bukan berarti berbeda dari hal yang itu lebih ke negatif, tapi ada keunggulan dari potensi-potensi anak kita gitu kan ya. Yang kalau kita sebutkan outstanding ini adalah kalau kita belajar tentang tadi disampaikan Abi juga bahwa KPI ya, wah bahasanya KPI atau apa ya, maksudnya yang jadi tolak ukur ya, jadi bukan pelajaran dan lain-lain, tapi memang ditentukan juga katakan, kemampuan leadership, komunikasi skill katakan, dan kegiatan-kegiatan yang menjadi penunjang soft skill itu bisa ditumbuhkan ya, jadi seperti itu. Jadi outstanding itu. Dan kabar baiknya insya Allah kita akan ada kegiatan nih, ya namanya itu Outstanding Youth Camp gitu kan. Ini agendanya di Malang 28 sampai 30 Juni 2024. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini mungkin belum tahu nih, ini Outstanding Youth Camp ini event apa ya Mas kita kan. Jadi kita alhamdulillah ini agenda yang kedua, kita kan kegiatan atau kalau disingkat ini OYC ya. Ada OYC tapi memang ini untuk anak-anak kita kan, jadi untuk Outstanding Youth Camp ini, dan untuk kegiatannya di sini memang lebih difokuskan untuk anak-anak gitu kan. Jadi kegiatan OYC atau Outstanding Youth Camp ini adalah merupakan sebuah program atau acara yang dirancang untuk mengembangkan potensi generasi-generasi muda, jadi anak-anak Bapak Ibu semuanya, yang melalui kegiatan yang inspiratif, edukatif, dan kreatif, karena memang eventnya itu dibuat di bulan mana liburan katakan, dan ini programnya biasanya difokuskan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan nilai-nilai positif dan spiritual. Kemudian
Dan tujuan program di sini, katakan, jadi pengembangan kepemimpinan, katakan, kemudian pengembangan diri, leadership, kemudian nanti entrepreneurship juga, dan nilai-nilai positif, spiritual, dan teamwork juga, katakan. Dan ini agenda WIC Kids ya, jadi ini agenda yang kedua. Jadi alhamdulillah kegiatan kita kemarin, jadi seru banget nih ya teman-teman yang sudah hadir, katakan. Jadi belajar, kemudian outdoor gitu kan, dan banyak hal-hal yang bisa dipelajari karena mengisi waktu liburan juga, jadi biar lebih bermanfaat juga gitu kan. Kemudian ini agendanya banyak nih yang kemarin, jadi ada agenda yang paling the best pesertanya, kemudian ada gamesnya, outdoor, kemudian kelas gitu kan, dan kita bisa menyusun juga goal visi misi nanti ke depan mau seperti apa gitu kan. Nah ini kegiatannya untuk usianya itu di usia 8 sampai 17 tahun ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk anak-anak yang usianya 8-17 tahun ya. Kalau Bapak Ibunya ini nggak bisa ikut ya. Ya karena usianya sudah lebih dari 8-17 tahun ya. Gitu. Jadi insya Allah acaranya di Malang ya kan. Nah, insya Allah untuk kegiatannya nanti ya akan dapat makanan, terus kemudian ya dapat konsumsi juga, terus kemudian dapat pembelajaran, materi, modul, buku, katakan, dan penginapan juga, merchandise, teman, katakan, kemudian guru yang baru, teman yang baru, kemudian pengalaman yang baru tentunya, ya kan? Dan siapa nih yang mau hadir? Coba chat dong, yang mau hadir nih siapa? Bisa chat di kolom komentar nih, ya kan? Yang mau hadir anak-anaknya ya. Ya, jadi kalau bapak ibunya yang mau hadir gimana Mas? Monggo silakan nanti bisa hadir menemani, dampingi anak-anaknya, silakan. Siapa nih yang mau hadir? Insya Allah acaranya nanti di Malang, ya. Selama 3 hari kita akan belajar, nginep ya. Nah, insya Allah nginep juga. Jadi terus selama 3 hari mengisi waktu liburan memang ya. Agendanya tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Kan ya. Oke. Oke, kami siap. Oke, semoga di Jabodetabek untuk yang insya Allah ya nanti kita akan ada di Jabodetabek juga. Oke, oke yang lain. Siapa nih yang mau nih? Ya, soal di Jawa Timur nih ya. Nah, nanti kita akan belajar bareng gitu kan sama anak-anak gitu. Jadi biar ada experience baru di luar sekolah ya Ibu gitu. Jadi dan liburannya juga pastinya menyenangkan gitu ya. Oke, yang mau gitu kan untuk investasinya 5.400.000 ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan teman-teman atau anak-anak biasanya liburan itu insya Allah ini sangat worth it ya kita kan dengan fasilitas yang tadi sudah disampaikan gitu. Dan kami ada early bird-nya. Jadi early bird ini kami ada special price-nya di tanggal 25 sampai 8 Juni. Ya, jadi kalau misalkan biar dapat harga early bird-nya, jadi jangan lebih tanggal 25 sampai 8 Juni ini ya. Oke, dan tapi tenang, kita kan untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, katakan ada special price hanya 3.500.000. Jadi yang malam hari ini saja. Jadi kalau yang tadi kan early bird untuk yang umum. Jadi kalau yang hadir malam hari ini hanya 3.500.000 saja. Dan itu sudah hemat gitu kan 5.500.000 ya tadi ya. Dan sudah dapat fasilitas penginapan dan lain-lain selama 3 hari. Dan jika berminat nanti langsung hubungi nomor yang di bawah ini dan nanti akan di-share juga linknya pendaftarannya di chat kolom komentar oleh admin. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan ditunggu di Malang ya nanti ya. Sekalian liburan juga bersama keluarga gitu kan. Oke, baik. Alhamdulillah. Itu tadi informasi terkait kegiatan kita di OYC Kids Batch yang kedua gitu kan. Jadi misalkan bingung, wah ini liburan kemana nih gitu kan. Ada liburan anak-anaknya libur sekolah, nah nggak usah bingung-bingung langsung ke Malang gitu kan, ya anaknya belajar, nanti setelah belajar di liburan bareng gitu kan ya di Malang banyak wisata yang soal nanti bisa belajar sembari rekreasi bareng. Oke, seperti itu ya. Baik, tadi banyak pertanyaan sudah masuk ini Abi dan Umi. Saya coba lihat ini dari Bu Denti Malang, ya Kak Denti Malang.
Bagaimana dengan situasi kondisi broken home? Menguatkan si anak, orang tua bercerai, ayah di luar kota, ibu di Dubai, anak bersama kakek. Seperti itu. Luar biasa ini. Ya, Umi jawab, Umi jawab. Yang pasti support sistemnya harus lebih kuat lagi ya, gitu. Jadi menguatkan si anak bahwasanya apa ya, Em, anak bersama kakek ya. Jadi kakek neneknya juga dan juga lingkungan tempat tinggal kakek nenek itu banyak-banyak menguatkan, juga memberi insight mungkin ya ke orang tua. Jadi ayah di luar kota juga lebih hadir. Jadi walaupun ayah sedang ada di luar kota, ya menghadirkan hati dan juga menghadirkan diri gitu. Nggak harus fisik, tapi juga bisa lewat telepon, bisa dengan perhatian-perhatian yang lain gitu, baik ayahnya maupun ibunya dengan mungkin cara masing-masing seperti itu. Ya, satu pertama tentu ini bukan satu perkara yang mudah bisa digeneralisir atau disamakan dengan case yang lain gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya ketika broken home itu pasti salah satunya yang terkena itu ada namanya inner child gitu. Jadi di dalam konteks rumah tangga yang bermasalah itu biasanya ada traumatik pada anak yang itu bisa berdampak nanti sampai dengan dewasa. Nah, sebelum terlambat sebenarnya inner child ini bisa di apa ya namanya di treatment. Nah, maka eh, memang apa namanya dengan kondisi yang tidak ideal tadi ya misalnya ya memang betul perpisahan itu mungkin sudah menjadi takdir yang memang tidak bisa dielakkan gitu antara misalnya orang tua ya misalnya tapi pasti akan ada proses bagaimana caranya misalnya sebagai single parent orang tua untuk mendidik anaknya itu yang pertama gitu jadi tetap harus dibesarkan walaupun bagaimana caranya untuk mendidik anak ini nah eh, kalau ini yang menjadi problem adalah karena tadi dididiknya sama kakek dan nenek, sebenarnya memang banyak case ketika anak itu tidak langsung dipegang sama orang tuanya dan itu dipegang sama kakek dan neneknya, di kemudian hari itu ada tantangan gitu. Nah, maka sebaiknya sih sebenarnya anak itu ikut kepada salah satu di antara kedua orang tua. Bisa ikut bapaknya atau bisa ikut ibunya. Nah, ini yang sebaiknya langkah yang bisa diambil. Karena ketika dititipkan kepada kakek dan nenek bukan berarti itu salah gitu ya. Artinya tapi dampaknya nanti pada pertumbuh kembangnya anak itu akan memiliki dampak. Nah, saran saya maka harus benar-benar Jadi diseriuskan. warna apa? Ya, harus dipikirkan secara serius apa namanya untuk bagaimana menangani anak dalam kebutuhan ini gitu ya. Jadi jangan jangan ini tadi kembali lagi pada urgensi dan priority gitu. Ini sesuatu yang sangat urgent dan sangat penting. Nggak bisa di apa ya namanya nggak bisa untuk seolah kayak dikesampingkan dulu. Oh ternyata ada mencari nafkah yang lebih penting gitu, daripada anak. Karena masa kecil anak-anak nggak akan bisa Nggak bisa terulang. gitu ya. Dan inner child atau luka pengasuhan itu pasti akan kebawa sampai ke Iya, dewasa sampai nanti. dewasa gitu dan kami pun baru memahami gitu ketika dulu sempat apa namanya di masa kecil dibesarkan dengan pola pengasuhan orang tua yang mungkin Umi punya utang pengasuhan saya juga punya utang pengasuhan dan ketika kita bertemu itu banyak sekali yang menjadi apa ya namanya hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu dah tapi hanya untung kami bisa belajar dan memahami oh ini ternyata namanya inner child ini ada hutang pengasuhan dan seterusnya dan bagaimana kita ini mulai kepada anak-anak jangan sampai terulang dan seterusnya harus diputus sampai di sini kira-kira begitu itu kira-kira begitu jadi saran saya ini prioritas maka harus benar-benar dipikirkan secara matang. Sebagai pihak sekolah mengisi porsi apa? Oke, nah bagaimana sebagai pihak sekolah? Jadi kami ya saya sama Umi itu punya sekolahan juga gitu kan punya sekolah tafis namanya Staba ya. Eh, yang sekarang mungkin penting dipahami gini. Saya waktu itu komit ketika menikah istri. Ini ngobrol jadi serius banget. Saya bilang, Mi, kalau mau nikah nanti sama saya bilang, saya pengen anak-anak kita itu nanti kita sekolahkan itu di sekolah kita sendiri. Jadi anak kita usia TK, kamu harus punya TK. Anak kita usia SD, kita harus punya SD. Anak kita usia SMP, kita harus punya pendidikan setelah SMP. Meskipun at the end sekarang ya mereka tetap sekolah di sekolah formal ya. Tapi pulang dari sekolah formal, mereka sekolah di sekolah kita sendiri. Makanya kenapa ketika anak-anak kami sudah mulai usia 3-4 tahun, kan udah mulai buka buat namanya sekolah tafis balita. Dan terus sampai dengan sekarang saya bangun pondok, bangun sekolah dan seterusnya. Kenapa? Karena tanggung jawab pendidikan kepada anak ada pada orang tua sebenarnya. Ya, jadi artinya bukan berarti ketika kita bayar sekolah, gitu bayar sekolahan, berarti tanggung jawab pendidikan itu kita limpahkan ke sekolah itu tidak. Tapi sekolah itu sebenarnya hanyalah support system pelengkap
karena kita mungkin tidak bisa memahami tentang konsep membangun kurikulum dan seterusnya, maka kita butuh support system akademiknya di sekolahan, akademiknya. Tapi bagaimana kasih sayang, bagaimana kedisiplinan, bagaimana tata krama, bagaimana teladan, itu tetap dari orang tua. Gitu. Nah, maka penting banget untuk orang tua tetap ambil peran. Jadi, sekolah itu support system. Karena ada 3 support system yang akan membentuk karakter seorang anak. 1, rumah. Ya, rumah itu madrasah pertama. Yang kedua, sekolahan. Yang ketiga adalah lingkungan. Tempat dia bermain, sosialisasi yang lainnya. Nah, ini penting banget. Dan ini urgent menurut saya. Mungkin ini tadi yang bertanya itu sebagai pihak dari sekolah. Jadi untuk Oh, bisa mensupport kondisi anaknya yang muridnya mungkin ya, siswanya mm-mm. yang Mm. itu sebagai pihak Nah, sekolah apa yang bisa wah, disupport seperti yang itu. bisa disupport maka pihak sekolah menyediakan apa namanya Konseling ya, konseling tadi untuk konselor. mengurangi apa namanya inner child-nya tadi gitu. Dan sebenarnya tetap harus dimediasi kepada orang tua karena ketika anak itu hanya ditaruh di sekolahan gitu aja sebenarnya masih punya banyak PR sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya orang tua tetap harus bisa menyediakan mungkin ya sarannya bisa menyediakan apa namanya konseling dan juga orang tua atau siapa yang mungkin bisa mendampinginya anak ini untuk juga sering-sering berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi artinya perkembangan anak di sekolahan tetap harus sampai kepada Orang tua. orang tua ataupun pada kakek dan nenek tadi. Ya, ini masya Allah kalau apa namanya sebagai guru atau sebagai pihak sekolah yang memiliki kayak gini, makanya tadi Umi pun sampai jawabnya bingung. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Kami aja mendidik anak-anak di sekolah tahfiz saja yang cuma 3 jam aja, itu masya Allah dengan segudang dinamikanya, tantrum lah, yang apa, ini masya Allah luar biasa ya. Ini. Oke, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Santi, alhamdulillah punya suami yang soleh. Namun bila saya ajak keluar untuk ke SBC atau tempat-tempat ilmu kurang berminat. Dan sering bilang, sudah ibu saja, karena saya percaya ibu. Terus begitu. Izin saran, mungkin ada cara jitu untuk bujuk suami. Temuin saya. Kayaknya yang bisa sharing ini Mas Dedi dan Mbak Arini nih. Jadi Mas Dedi itu dulu waktu pas belajar di kelasnya Bunret di apa namanya di BRM. Lunar, BRM di Lunar. ya itu Mbak Arini yang ikut kelas, Mas Dedi cuma di parkiran. Terus saya bilang apa Bunret tahu sama Bunret udah masuk aja. Terus dia lebih memilih duduk di parkiran, nggak mau masuk. Terus sekali ketemu dengan saya di kelas IC sampai sekarang ikut terus bareng. Ya memang ada kadang-kadang. Jadi kalau ditanya kenapa, faktornya banyak. Ada historical perjalanan panjang ke belakang yang akhirnya membuat ada insecure lah, ada mungkin yang mungkin pernah kejadian di satu forum suami merasa terabaikan, dia tidak nyaman, lingkungannya nggak kenal Atau dengan mungkin teman-temannya. bisa Banyak juga faktor. suami merasa terjustifikasi gitu. Jadi ketika dapat ilmu kadang-kadang mungkin ada rasa sebagai istri ini tuh kan ya gitu. Jangannya Terhakimi ya jadinya. terhakimi gitu. Jangan seperti ini gitu. Harusnya begini gitu. Jadi ada rasa insecure mungkin ya. Kayak dirimu dulu ya begitu. Dulu Umi juga nggak mau ikut kelas-kelas apa segala macam, saya dorong aja, saya biayain nggak mau gitu. Oh ternyata ada titik di mana ya tadi satu dia nggak comfort dengan lingkungannya, ada nggak kenal. Yang kedua mungkin ada momen di mana kadang waktu itu ya mungkin frontal saya ibaratnya kayak menjustifikasi itu kayak gitu nih gini. Nah dia mungkin tipikal karena apa namanya ada golongan darah A yang nggak suka dijustifikasi akhirnya memilih untuk ya sudah nggak sekalian gitu itu contoh. Nah banyak sih treatment yang bisa dilakukan. Tapi salah satu cara yang terbaik adalah jangan langsung forum besar, ajak ketemu dengan seorang guru, forum yang lebih kecil, private, ngobrol santai. Nah, siapa tahu nanti dari situ dia akan dapat nyaman karena bisa jadi suaminya introvert, ya tipe orang yang nggak bisa langsung apa namanya ketemu dengan banyak orang baru langsung nyaman, langsung nyambung itu. Ada juga tipe seperti itu. Nah, mekanismenya biasanya lebih cocok private, kira-kira kita atau kelas yang tidak lebih dari 20 orang gitu. Oke, kira-kira lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini contoh aja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membatasi dengan gadget untuk usia 4, 8, dan 12 tahun? Enggak, buatlah mainan yang lebih menyenangkan daripada gadget. Buat mereka sibuk. Jadi kalau gadget tuh, kenapa dia nggak bisa lepas dari gadget? Karena yang paling menyenangkan di dalam benak dan pikirannya adalah gadget. Maka kalau kita pengen anak kita untuk tidak bermain gadget, maka buatlah satu permainan, aktivitas, kegiatan yang lebih menyenangkan daripada gadget. Gadget tulisannya. Gadget. Ayo, wis apa, Bing? Gadget.
Oke, ya, siap. Nah, kita lanjutkan. Kadang yang menjadi orang tua tidak lebih menyenangkan daripada gadgetnya. Sehingga anak lebih memilih gadget daripada orang tuanya. Anak lebih memilih gadgetnya gitu. Nah, saya, Umi, itu biasanya kita selalu prepare benar-benar apa yang bisa menghabiskan waktu anak-anak kita ketika kita jalan yang non gadget gitu. Jadi karena dulu kita lihat, oh anak kita apa namanya senang Lego, udah kita beliin Lego yang banyak. Mau keluar tuh kita bawain satu keranjang Lego, udah biar dia main Lego. Oh dia suka menggambar apa segala macam, kita beliin tuh. Kita mau keluar pasti udah apa namanya krayon apa segala macam kita bawain. Nah, sekarang suka apa namanya main bola, kita fasilitas. Jadi apa yang menyenangkan bagi mereka dan itu positif kata kuncinya, maka itu kita fasilitasi dan jangan sampai mereka habis waktunya karena gadget itu karena apa? Karena yang lain tidak menyenangkan. Nah, maka harus banyak hal-hal lain yang lebih menyenangkan termasuk orang tuanya. Jadi kalau gadget itu dipegang-pegang itu menyenangkan, orang tuanya kalau dipegang-pegang kira-kira menyenangkan atau menyebalkan? Itu pertanyaan sederhana tuh. Jangan-jangan kalau gadget disentuh-sentuh itu banyak hal yang menarik membuat mereka ketawa, orang tua disentuh-sentuh marah-marah gitu. Jadi akhirnya mereka jadi jauh tuh. Ya, jadi akhirnya mereka lebih milih, udahlah biar aku digesarkan sama gadget aja daripada sama orang tua tukang marah-marah. Ini evaluasi dan introspeksi ya. Saya juga alhamdulillah sih anak kami tidak ada yang sampai ketergantungan dengan gadget gitu ya. Apa Karena namanya? mereka dari kecil sudah Iya, terbiasa untuk sibuk ya. sibuk dengan yang hal yang Sibuk lain. dengan hal-hal yang Pokoknya lain. saya habisin waktunya gitu. Jadi artinya pagi sekolah. Saya udah sekolah apa namanya beraktivitas terus sejak usia 3 tahun ya. 3 tahun itu udah ada Iya. PAUD, sibuk, kita udah pokoknya sudah sampai jadi bisa dibilang hampir nggak ada waktu gadget lebih dalam itu dulu dan Memaksimalkan teamwork. Banyak ibu kebanyakan stres mengurus anak di rumah. Sedangkan suami merasa bahwa saya kerja dan pulang perlu istirahat, seakan dunianya sendiri. Padahal anak-anak butuh abahnya juga. Bagaimana menyikapi hal tersebut? ya ikut Smart Family Roadmap. Karena memang harus duduk bareng. Iya, ini nggak bisa karena memang menurut saya memang harus duduk bareng, harus di talk gitu. Jadi nggak bisa apa ya. Nah ini hal-hal sederhana yang kadang saya nggak mau jawab di forum kayak gini karena apa sensitif. Jadi artinya apalagi kalau suaminya dengar di sebelahnya gitu, itu yang tadi akhirnya bisa berdampak daripada justifikasi gitu ya. Jadi artinya wah biar Coach Rin aja yang ngomong, biar Umi aja yang ngomong gitu nanti habis itu disenggol tuh kan gitu. Nah, kami biasanya lebih menghindari hal seperti itu, tapi kita lebih memilih untuk deep talk gitu. Jadi ngobrol yang memang private gitu ya artinya. Nah, setahun itu saya buat sekarang sekali per 2 kali ya, sekali ya setahun. Itu kita ada namanya forum itu namanya ada Smart Family Roadmap gitu dan itu memang momen untuk ngobrol. Kalau teman-teman ikut KLP sebenarnya di KLP itu setiap sesi pertemuan pasti ada deep talk-nya. Tapi kalau belum memungkinkan ikut KLP sebenarnya bisa ikut setahun sekali itu kita ada momen dan itu masya Allah sudah ya kalau kita dengar dari testimoninya banyak banget ya keluarga-keluarga yang ikut Smart Family Roadmap itu akhirnya bisa menyamakan visi, menyamakan persepsi gitu jadi berbagi peran gitu. Nah, dan dampaknya bukan cuma ke Rizky ya, ke bisnis. Macam-macam lah ya gitu ya. Tapi mungkin tips sederhananya sebenarnya adalah saling memahami peran gitu. Jadi merubah baperan menjadi berperan gitu. Jadi ya dulu juga sama sih kita juga ngerasa kayak gitu. Tapi akhirnya kan ketika komunikasi itu bukan sekedar ngobrol, tapi komunikasi itu ngobrol dari hati ke hati sehingga pasangan itu tahu oh ini dulu misalnya ya, Umi nggak paham gitu, oh saya capek, saya pengen istirahat gitu. Jadi pulang kerja dan lain-lain. Oh tapi suami misalnya istri pengennya itu loh anak-anak dibantu diurusin apa segala macam. Nah karena hanya berdasarkan dengan prasangka kurang bicara dan dianggap pasangannya itu punya ilmu kebatinan, ya nggak selesai. Maka nggak bisa pakai ilmu kebatinan. Maka apa itu bareng ngobrolin gimana, apa yang dilakukan gitu. Nah sebagai suami kayak saya, karena saya fasilitasi, ada yang membantu di rumah, kita
siapkan juga orang-orang yang ada di ekosistem kita, termasuk sekolahan saya taruh di depan rumah gitu. Jadi ada ustadz-ustadzah, ada beberapa orang yang juga standby gitu. Jadi artinya ketika kita sebagai suami nggak bisa hadir 100% tiap hari, maka tanggung jawab itu harus ditimpahkan gitu. Oh, saya nggak bisa bantuin nyuci, ngepel, beresin rumah, saya hire yang bisa bantu di rumah, rewang atau khodimat gitu. Ketika saya nggak bisa full day untuk merojaah hafalan anak-anak, saya langsung siapkan ada ustadz-ustadzah, sekaligus saya buatkan sekolah Quran di depan gitu. Dan tetap ketika saya ada ya juga saya merojaah sendiri gitu. Nah, maka ini yang perlu dipahami gitu. Jadi tapi hadir itu penting sih ya, bukan hanya datang ya. Saya walaupun nggak datang tiap hari di rumah, tapi setiap pagi saya usahakan saya hadir. Ngabsenin anak-anak udah sholat subuh belum, hafalannya gimana, terus aktivitasnya apa aja gitu. Itu tetap saya usahakan video call, telepon. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya? Boleh? 2 menit terakhir, tapi nggak apa-apa. Coba kalau masih menarik ya kita lanjutkan. Semoga lain waktu diadakan untuk campnya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, Bismillah izin bertanya Coach dan Umi, di dalam fase pembentukan karakter di usia berapakah anak-anak diperkenalkan tentang bisnis atau entrepreneur? Dan dari segi apa saja yang harus segera kami perlu persiapkan sebelum menginjak usia pembentukan karakter entrepreneur ini? Oke. Jadi ada namanya sebenarnya kurikulum yang kita bangun. Jadi usia fase 0 sampai 5 tahun itu anak apa, mengenal apa, 5 sampai 10. Kita sudah siapkan nih mapping gitu ya. Itu kita bahas memang di Smart Family Roadmap itu ada modulnya gitu. Jadi kita kasih gambarannya. Tapi poin sederhananya, sebenarnya mengenalkan entrepreneur itu bahkan sejak sedini mungkin, tapi dengan tahapan yang berbeda. Jadi artinya contoh, waktu pas anak-anak sudah mulai kecil gitu ya, sudah mulai paham tentang dia beraktivitas, mulai logikanya mulai jalan gitu, usia 2-3 tahun, anak-anak saya sudah saya kenalkan dengan entrepreneurship gitu. Jadi artinya karena entrepreneurship itu mindset, pola pikir, bukan profesi ya. Jadi bagi orang berpikir entrepreneurship itu adalah profesi. Oh, profesinya entrepreneur. Kalau saya mungkin menganggap entrepreneurship itu adalah sebuah mindset, sebuah pola pikir atau sebuah karakter. Jadi mereka saya ajarkan di rumah untuk apa? Untuk mereka kan entrepreneurship itu apa? Berbicara bagaimana menumbuhkan nilai kan? Bagaimana sesuatu yang nilai value atau nilai tambahnya sedikit menjadi nilai tambahnya banyak. Bagi itu menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi dari kecil mereka kita ajarkan untuk berhemat, kita ajarkan mereka untuk menabung, kita ajarkan mereka untuk berjualan, kita ajarkan mereka untuk nggak malu untuk jualan gitu. Kreatif. Nah, semua hal-hal yang berhubungan dengan entrepreneurship itu saya install dari kecil. Jadi dari sedini mungkin bahkan gitu. Jadi bukan ketika mereka besar. Jadi ketika contoh misalnya, usia 2 tahun mereka sudah dapat THR ketika lebaran. Itu nggak, kita benar-benar ajarin, ini ya hitung, duitmu berapa gitu ya. Jadi coba ini hanya boleh dipakai 20%, sisanya harus ditabung, jadikan emas. Kita kasih tahu kenapa kok beli emas, kenapa kok harus ditabung, kenapa yang boleh dipakai berjajan cuma 20%. Itu kita edukasi mereka. Nah, terus kalau kamu pengen lagi apa ya? Kita juga kasih reward and punishment-nya. Punya tabungan sudahan gitu. Pengen apa? Pengen sepeda. Udah duitmu tabungannya berapa? Coba ditambahin ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi bukan berarti entrepreneurship itu harus anak dari kecil sudah dieksploitasi, sudah jualan, bukan. Gitu, nggak harus seperti itu. Tapi nilai-nilai entrepreneurship itu kita tanamkan. Termasuk kayak ibaratnya kayak tadi tentang kerja keras, tentang kesederhanaan, tentang kedisiplinan, komitmen, kreativitas. Nah, itu kita ajarkan gitu dari kecil gitu. Bahkan kadang anak-anak saya itu yang dijual itu kita nggak kasih modal sama sekali, atau pulang bisa bawa uang gitu kan. Atau pulang bawa uang apa ini? buat komik gitu, buat apa gitu kan? Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tapi itu anak-anak. Oke, ada lagi, Mi? Oke, pertanyaan tambahan dari Mas Surya. Tadi yang tanya untuk entrepreneurship. Tambahannya, mengenai problem inner child, bagaimana cara meminimalisir atau mencegah ini terjadi kepada anak kita hingga dia pada posisi matangnya. Ya, orang tuanya harus bebas dulu dari inner child. Jadi orang tuanya harus selesai dulu. Orang tuanya harus sudah memaafkan dirinya, harus sudah berdamai dengan dirinya, baru kita tidak menurunkan itu ke anak. Karena orang tua yang masih punya inner child, kecenderungannya dia akan akan bisa jadi membawa inner child itu kepada anak. Maksudnya dia akan ada satu kondisi yang anaknya bisa jadi juga jadi dampak dari inner child-nya orang tuanya. Contoh dampak apa? Baby blue, stres ketika punya anak, memperlakukan anaknya dengan kasar. Itu dampak karena dulu orang tuanya kurang kasih sayang. Jadi hanya dia frame-nya, saya dulu dibesarkannya seperti ini, akhirnya ke anaknya begitu gitu. Nah, jadi itu nggak akan putus gitu. Ketika saya pelajari, kenapa kok saya dulu dibesarkan dengan sangat keras sekali sama bapak saya? Ternyata kakek saya mendidik bapak saya dengan keras gitu. Jadi yang diketahui bapak saya untuk mendidik anaknya
caranya seperti itu. Saya dibesarkan dengan dipukul, dengan ini sabar dan lain-lain. Ya itu memang mungkin ada sisi saya itu menimbulkan inner child yang luar biasa gitu. Jadi rasa tidak percaya diri, minder, takut apa segala traumatik yang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu dan bisa berdamai sehingga saya putus tuh anak. Udah cukup di saya aja, jangan sampai ke anak-anak kita. Kira gitu. Jadi orang tuanya dulu harus selesai. Oke. Berikutnya, saya Kamal dari Jogja, izin bertanya. Bagaimana cara membangun motivasi kemauan anak agar bisa asyik dalam belajar seperti asiknya dia pas bermain HP? Bisa terbangun di lingkungan keluarga dan mau belajar lebih baik di lingkungannya, baik pendidikan formal maupun non-formal seperti homeschooling. Ya, anak kami itu semi homeschooling sebenarnya. Walaupun kita sekolahkan pendidikan formal, kita pilihkan memang sekolah yang berbasis agak sedikit sekolah kurikulumnya nggak dikti banget, maksudnya bukan dinas banget gitu ya. Banget ya, masih putus-putus kah teman-teman semua? Ini internet di rumah kita memang lagi agak Bagus, Makassar bagus kok. oh bagus alhamdulillah. Oke. Ya, jadi kita carikan kurikulumnya yang memang bukan yang benar-benar dinas banget gitu ya, tapi kurikulumnya memang masih agak semi coach dulu, basicnya dulu sekolah alam awalnya. Jadi bahkan ada inklusinya programnya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita membuat anak-anak itu mau belajar dengan senang? Satu ya, sebenarnya kita nggak bisa memaksakan kepada anak itu untuk dia menyenangi semua pelajaran. Jadi ketika kita petakan gitu, Bumi itu lemah. Anak pertama saya itu lemah di matematika gitu. Terus hal-hal yang sifatnya kayak eksak gitu. Tapi dia hafalannya masya Allah luar biasa. Dia hafalan terus pelajaran sosial gitu. Itu bahasa itu dia bagus gitu. Jadi akhirnya sudah kita lesinya les bahasa Inggris, kita lesinya dia harus hafalan Quran, hafiz apa segala macam ya. Kita sesuaikan gitu. Dan kita cari apa yang dia suka gitu. Nah, Baim dia secara eksak bagus gitu. Jadi dia hitung-hitungan apa segala macam oke gitu ya. Sudah ini kita ikutkan robotik, dia sukanya apa. Jadi kita sesuaikan saja gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa ngelihat karena sebenarnya kan kesukaan kita atau anak kepada sesuatu itu kan fitrah juga gitu. Jadi kita coba lihat, oh anak ini kemana nih? Apa yang dia suka? Dan kita lihat pengaruhnya apa. Apakah sukanya itu karena terpengaruh lingkungan temannya atau dia memang dia punya ketertarikan dengan hal itu gitu kan. Kalau ketertarikan itu biasanya nggak gampang bosan, dia mau tuh ngerjain itu terus. Tapi kalau dia cuma ikut-ikutan teman biasanya sekali dua kali itu udah hilang gitu. Nah kita pelajari. Nah lalu orang tua harus peka untuk bisa memfasilitasi atau setidaknya kalau kita memfasilitasi kita nggak mampu membuat belajar itu menyenangkan. Contoh sederhana lah gitu. Oh saya lagi ngulik AI gitu. Lagi belakangan ini lagi senang ngulik-ngulikin AI gitu karena dunia ke depan kan AI gitu. Ini anak-anak tuh excited banget gitu karena di AI itu bisa buatin banyak karya lah untuk mereka. Jadi yang mereka tuh excited gitu dengan sesuatu gitu. Jadi kadang saya support mereka di sesuatu yang memang mereka suka gitu. Itu contoh sederhananya. Jadi poinnya itu. Dan yang kedua memang belajar itu harus ditanamkan strong why. Jadi bukan gimana nih jelasinnya? Coba lu tambahin. Mereka harus punya pemahaman. Kenapa mereka harus melakukan itu atau kenapa mereka harus belajar itu. Jadi kayak misalnya hafalan ya gitu. Ada momen ketika anak-anak memang kan nggak selamanya mereka semangat ya. Ada momen-momen mereka yang turun, mereka yang capek gitu, mereka mungkin bosan gitu. Itu kita kasih motivasi gitu, mulai dari motivasi yang sifatnya ke akhirat sampai motivasi yang sifatnya memang gift atau hadiah yang akan kita berikan gitu. Kayak misalnya nanti kalau udah hafal 5 juz gitu, itu akan kita kasih reward apa gitu. Atau kalau dulu mereka masih kecil itu satu surat gitu kita udah kasih. Kita kasih juga landasan nanti di surga kalau itu landasan akhirat. Landasan akhirat. Strong way akhiratnya waktu itu kita sampaikan bahwa kenapa sih kalau harus ngapal Quran ya? Karena satu itu bisa nanti menjadi syafaat di akhirat. Nanti kita tuh nanti akan meninggal, kita akan masuk ke surga. Nanti surga itu juga ada neraka, ada surga dan neraka. Kalau kita nanti nggak baik amalnya kita bisa masuk neraka. Kalau amalmu baik masuk surga. Nah nanti di surga itu bertingkat-tingkat, tingkatnya itu dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat paling tinggi. Nah, karena analoginya mereka nggak paham, saya ambil contoh hotel. Saya ajak ke hotel yang gedungnya tinggi, yang di atasnya itu ada kolam renang apa segala macam. Nah ini contohnya ya. Nih ya kalau kamu misalnya nanti hafal Quran nih, cuman hafalnya juz 1, nanti tinggalnya di lantai 1. Nah, kalau nanti kamu hafal 30 juz, nah kita nih di lantai 30 lihat pemandangannya bagus nggak? Lantai 30 keren gitu lah. Dan saya carikan memang yang
kayak kolamnya apanya itu dia ada rooftopnya ada apanya gitu. Nah jadi mereka akhirnya nah ini contoh tamannya kayak gini ini surga Firdaus kayak gitu itu kita tanamkan. Nah maka nanti kamu ketika nanti di surga akan dites hafalan Qurannya. Nanti kalau hafalnya cuma 1 juz ya di bawah tuh panas gitu, kan. Tapi kalau kamu hafalnya sampai 30 juz nanti sampai atas tuh naik hafalan berikutnya. Oh gitu ya. Nah dia mereka punya imajinasi, punya strong why sehingga mereka mau tuh ngerjainnya. Kalau mereka pas malas ya dikembaliin lagi ke Ya. situ gitu. Jadi ayo ingat nggak dulu ngapa untuk apa gitu. Nah, itu. Belajar bahasa pun sama ya gitu. Jadi pulang sekolah masih harus les bahasa, kita kasih strong why dulu gitu. Oh nanti kan mau kuliah di luar negeri harus belajar bahasa ini bahasa ini. Akhirnya dia dengan senang hati bisa ikut kegiatan-kegiatan itu. Oke, cukup. Ada lagi? Cukup kayaknya pertanyaan terakhir ya. Ya. Coach bertanya bagaimana caranya bisa mengajak suami agar bisa beribadah bareng-bareng. Masya Allah, luar biasa. Doain ya karena hidayah semuanya sih. Artinya suami istri itu harus menyamakan frekuensinya. Insya Allah, pokoknya banyakin doa, minta sama Allah. Allah yang maha menggenggam hati. Nah, kalau Allah sudah bukakan pintu hidayah, Masya Allah, nikmat semuanya ya. Jadi doakan. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, memang kita ada program di bulan depan ya. Bulan depan kan ya? Bulan ini. Oh, bulan ini ya? Tanggal berapa? Sudah masuk Juni. Oh iya, ini udah Juni. Tanggal berapa? Tanggal 28 sampai 30 Nah, Juni. 28 sampai dengan 30 Juni itu kita punya program itu OYC versi anak. Kan kalau orang tuanya kan ikut one year coaching. Nah, anaknya ikut yang namanya programnya namanya Outstanding Youth Camp. Nah, jadi ada 2 kelas, ada kelas kids dan ada kelas yang teennya ya. Jadi artinya ada kelas yang anak-anak dan ini tapi nanti ini mereka juga belajar buat yang namanya life roadmap gitu. Jadi mereka akan belajar bagaimana mereka menyusun peta kehidupannya, bagaimana mereka paham juga dengan karakter, banyak hal lah nanti yang akan dipelajari ke sana. Nah jadi ini memang kita buat momennya setahun cuma 2 kali pas momen liburan. Jadi kalau misalnya kenapa dibuatnya momen liburan berangkat karena request sih sebenarnya. Jadi request dari banyak teman-teman gitu ya yang minta, "Coach buatin dong program untuk anak-anak kita biar satu anak-anak kita saling kenal, terus yang kedua biar anak-anak kita juga punya mindset entrepreneurship, tapi juga spiritualnya juga bagus itu." Kenapa? Di luar sebenarnya banyak program-program yang sama, maksudnya banyak program yang kayak camp untuk anak gitu, tapi kebanyakan programnya tidak kan beda dengan tesnya ketika dibuat di SBC yang value-nya kerasa lah gitu secara Islami gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada programnya kita mungkin nggak sebut brand lah ya. Di tempat lain itu ya mungkin karena yang ngajar juga bukan Muslim gitu. Jadi akhirnya banyak value-value-nya yang umum banget gitu. Nah jadi banyak yang menyampaikan ke kami untuk coba dulu dibuatin gitu. Dan alhamdulillah dulu saya juga sudah pernah buat beberapa kali ya program-program seperti itu. Kemarin kita buat batch pertama, responnya Masya Allah luar biasa ya. Bagus banget gitu. Jadi semoga nanti batch kedua ini bisa berjalan lagi. Nah, nanti programnya untuk anak-anaknya, orang tuanya kalau mau datang nganterin bisa ngobrol juga, mau ngeliat nyimak dari belakang juga boleh, kira gitu ya. Nah, insya Allah itu mungkin teman-teman ya di malam hari ini kita insya Allah program Family Talk ini akan rutin setiap bulan ada dan juga untuk bulan ini khusus bulan ini karena ini momennya liburan dan agar mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan keluarga juga, mungkin setiap pekan ya, atau setiap pekan nanti kita ada. Tapi kalau yang normally biasanya kita cuma sebulan sekali. Karena Umi mintanya sebulan sekali. Kalau saya kan setiap Rabu pagi. Nah, kalau Umi harusnya apa, Umi? Ya? Buat juga malam apa gitu ya. Silahkan dibuat, Umi. Nah, misalnya itu teman-teman semua. Malam hari ini dari saya, semoga ada manfaat hikmah yang bisa diambil. Semangat membangun keluarga yang hebat, ya, membangun keluarga yang kuat. Semoga bisa menebar manfaat buat banyak orang. Ya. Selamat berjuang. Ya, satukan langkah suami dan istri. Pastikan langkahnya sampai ke jannah. Nah, saling support satu dengan yang lain jadi support system yang terbaik. Ya, jangan sampai suami istri menjadikan keluarga itu adalah tempat kembali yang terbaik untuk seluruh anggota keluarganya. Baiti janati, jadikan rumah adalah tempat untuk kembali yang paling dikangenin sama seluruh anggota keluarga. Jangan sampai anak-anak curhat kepada orang lain, tapi curhatnya malah nggak kepada orang tuanya. Yuk, jadi orang tua yang terbaik untuk bisa hadir bersama dengan anak-anak kita, mempersiapkan generasi kita untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dari Umi, silahkan. Keluarga, semoga nanti keluarga kita bisa bersama-sama sampai ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah mohon maaf dari kami apabila ada salah kata, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari kami mohon dimaafkan ya. Semoga keluarga kita semua Allah jaga terus. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk kita semua. Anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Dan semoga kita semua selalu Allah berikan keberkahan dalam kehidupan dan mendapat ridhonya di dalam kehidupan ini ya. Dan dikumpulkan semua bersama-sama dengan keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang berbeda dari Allah kurang dari kami ya.
Saya Abi Ridwan dan juga Umi Ririn. Mohon maaf dan juga undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Abi Ridwan dan Umi Ririn. Wah, keren ya. Keren nggak materinya, teman-teman? Sharingnya tadi banyak pengalaman juga. Coba dong chat di kolom komentar nih. Apa aja yang didapat nih? Manfaatnya banyak nggak? Insight-insightnya yang didapat nih? Ya, sembari itu kita sebelum eh, keluar dari Zoom ya, sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu yuk ya, bisa on cam bareng semua, kita foto bareng dulu. Oke, baik ya, kita ada beberapa slide ya, mungkin slide yang pertama saya juga nggak tahu Bapak Ibu posisinya di slide berapa, yang penting Bapak Ibu on cam aja tetap senyum ya. Oke, siap. Slide yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Slide yang kedua dong. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang ketiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, slide yang satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, nggak kerasa ya, 2 jam ngobrol gitu kan ya, tentang keluarga, dan karena waktunya juga terbatas ya, insya Allah kita akan adakan rutin pekan mulai bulan ini, dan kita akan sharing banyak hal dan pastinya banyak insight yang baru-baru gitu kan, tentang family. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Abi dan Umi Ririn. Dan terima kasih kepada Abi dan Umi Ririn atas sharingnya. Semoga jadi amal jariah untuk Abi dan Umi sekeluarga. Dan teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat istirahat. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.